Domination Chapter 01. Semua chapter next PDF opsi. Chapter 1 Bab 1. Three Demon Master 1. Baba, baba, baba. Domba gembala muda membuat suara yang bergema melintasi pegunungan yang biasanya tenang. Li Qiye merangkak di atas tebing sementara angin malam yang dingin bertiup kencang. Namun, pada saat ini, keringat menenggelamkan tubuhnya. Pada usia 13 tahun, seorang bocah lelaki seperti Li Qiye menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendaki pegunungan. Pemandangan di langit malam ini memancarkan sensasi mengerikan bagi semua penonton yang ada di sekitarnya untuk menyaksikannya. Meskipun malam itu sunyi, pikirannya tersiksa oleh api ketidakpastian. Menyiar dari keluarga miskin, orang tuanya sama-sama petani. Pada usia 7 tahun, ia memulai hidupnya sebagai seorang gembala. Dia mengambil nama keluarga Li. Namanya adalah Li Qiye karena dia menangis selama 7 hari 7 malam setelah kelahiran. 1. Hari ini, dia melakukan tugasnya sehari-hari, namun, selama pendekatan fajar malam, ia memperhatikan bahwa ia kehilangan domba-dombanya yang terkemuka. Dipenuhi dengan kekhawatiran, dia bergegas kembali ke pegunungan untuk mencarinya. Setelah apa yang tampaknya sebanding dengan menjelajahi seluruh pegunungan, ia masih tidak dapat menemukan bahkan bayangan domba. Memikirkan domba yang hilang dan pemiliknya yang jahat, Zhang Dahu, Li Qiye mengkhawatirkan yang terburuk di hatinya. Tiba-tiba, Li Qiye memikirkan satu tempat. Hanya ada satu tempat yang tidak dia cari, Heaven Demon Grotto. Saat dia melihat ke arah gua iblis surga di depannya, pegunungan di malam gelap menyerupai binatang buas dari era desolate kuno dengan mulutnya menganga, lapar akan daging manusia. Mendengar lolongan serigala bergema dari sisi ke sisi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Heaven Demon Grotto dianggap sebagai tempat terkutuk di daerah sekitarnya. Legenda mengatakan bahwa ada iblis jahat di sana, yang secara instan memakan setiap pelanggar. Tidak ada yang pernah berhasil keluar dari gua hidup-hidup. Pada saat ini, suara cambuk Zhang Dahu bergema di telinga Li Qiye. Jika dia benar-benar kehilangan domba, maka Zhang Dahu pasti akan mencambuk dagingnya menjadi compang camping. Setelah mencapai titik ini, Li Qiye menggertakkan giginya dan mendekati gua saat tubuhnya menghilang di malam hari. Ah! Malam itu memekik sedih bersama dengan jeritan pemuda itu. Suara ngeri Li Qiye sekali lagi berdering. Kamu, apa niatmu? Ah! Tiba-tiba, jeritan mengerikan berakhir. Jumlah waktu yang tidak diketahui kemudian, di kedalaman Heaven Demon Grotto, keheningan dipecahkan dengan suara mengancam. Bagus, 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 Dark Crow abadi aku akhirnya telah selesai. Hanya satu jiwa yang hilang, hari ini aku akan meminjam jiwamu secara kebetulan. Petik 2. Powosh, powosh, powosh. Beberapa saat kemudian, ketika setiap lipatan berbunyi keras, gagak hitam yang aneh terbang menjauh dari Heaven Demon Grotto. Terbang, terbang. Aku akan menggunakan jiwamu untuk menemukan semua pemakaman terlarang, terbang melintasi seluruh negeri. Selama 9 dunia ada, aku akan menemukanmu lagi. Petik 2. Dari kedalaman surga iblis Grotto, suara berat sekali lagi tertinggal di udara. Sejak saat itu, antara surga dan bumi ini, seekor gagak hitam terbang melintasi pesawat. Dari kota-kota surga ke tepi paling berbahaya dan tempat-tempat rahasia, ia terbang tanpa kehendak bebas, langsung melalui 9 dunia untuk era tanpa akhir. Seiring berjalannya waktu, jutaan tahun telah datang dan pergi, seorang guru baru yang tiada taranya bangkit ketika yang lain jatuh. Perlahan, gagak akan muncul lagi. Ia ingin melarikan diri dari tuannya, ia ingin menemukan tujuan hidupnya. Dari dewa kedokteran ke langit Kaisar Abadi Sangwin, Kaisar Abadi Minren hingga Kaisar Abadi Tunri dan Kaisar Abadi Bingyu, sampai Raja Naga Hitam. Di belakang masing-masing paragraf ini terdapat bayangan burung gagak, salah satu yang berjuang untuk menemukan kebebasan. Ketika makhluk terkuat ini datang dan pergi, gagak masih muncul secara misterius di sungai waktu. Gagak tidak mau nasibnya dikendalikan, ia ingin menentang karakter yang paling menakutkan di dunia ini. Jutaan tahun hingga sekarang, dan perubahan zaman dari zaman. Asteris. Li Qiye yang mengambang di sungai tiba-tiba diseret oleh seseorang. Saat dia diseret, Li Qiye tiba-tiba terbangun. Reaksi pertamanya melonjak karena dia tidak terbiasa dengan tubuhnya sendiri. Dia tidak stabil dan hampir jatuh ke tanah lagi. Tubuhku. Melihat ke bawah dan melihat bahwa tubuhnya tetap sama, Li Qiye sangat gembira dan takut. Bahkan setelah ribuan perjuangan saat bertarung melawan ombak dan angin yang tak berkesudahan, Dark Crow, Li Qiye, masih tidak bisa menahan emosinya setelah mendapatkan kembali tubuhnya sendiri. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua di depannya. Hehehe, ini Pak Tua yang telah menyelamatkanmu dari malapetaka yang akan datang.
Lelaki tua itu tertawa keras dengan cara yang tidak sopan, memperlihatkan 3 gigi kuningnya yang tersisa. Ini membuat orang lain merasa bahwa senyumnya sangat rendah. Di hulu, Li Qiye masih bisa melihat struktur redup Heaven Demon Grotto. Matanya menjadi semakin dingin, auranya melebihi apapun yang bisa dihasilkan oleh anak berusia 13 tahun. Li Qiye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menatap pria tua itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, "Bagaimana aku harus memanggilmu, Pak Tua?" Membersihkan dupa sekte kuno, San Guiye. Lelaki tua itu menjawab dengan mulut ternganga mengungkapkan 3 giginya yang keemasan, tersenyum dan meludah kemana-mana. Membersihkan dupa sekte kuno, Li Qiye berbisik pelan. Nama ini mengingatkannya pada kenangan yang tersegel di kepalanya, saat dia masih di penjara di tubuh Dark Crow. Saat ini, siapa yang memiliki kehendak surga? Li Qiye mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya pada pria itu, "Akankah surga ya?" Saat ini, di era ini, tidak ada yang bisa membawa kehendak surga. Petik 2. Pria tua itu masih tersenyum ketika dia menjawab, "Di mana Kaisar Abadi Takong?" Setelah mendengar jawabannya, kulit Li Qiye menjadi gelap. Sudah berapa lama dia tertidur? Lebih dari 100.000 tahun. Kaisar Abadi Takong telah hilang selama 30.000 tahun. Bagaimana dengan Raja Naga Hitam dari Istana Pelindung Langit? Li Qiye bertanya tentang Pak Tua sekali lagi. Tidak ada yang tahu. Raja Naga Hitam juga hilang pada saat yang sama. San Guiye menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Li Qiye dengan gila-gilaan mengubah ekspresinya. Dia melihat kembali ke Heaven Demon Grotto lagi dan akhirnya tahu mengapa dia mendapatkan kembali tubuhnya. "Mari kita pergi." Mengenakan ekspresi sedih, Li Qiye berbalik dan mulai berjalan pergi, dan tidak peduli apakah San Guiye mengikutinya atau tidak. Setelah mengalami keabadian hampir, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Asteris asteris asteris. The Heaven Protector Palace memiliki garis keturunan terkuat dari seorang master tak tertandingi di masa sekarang. Era itu, ketika Raja Naga Hitam masih hidup, tidak ada yang bisa menandinginya di 9 dunia. Selama 3 generasi dia masih dihormati. Meskipun ia telah hilang selama 30.000 tahun, Istana Pelindung Surga masih tinggal dengan angkuh di surga ini. Pada saat ini, seorang anak lelaki berusia sekitar 13 tahun dan seorang lelaki tua rendahan dengan 3 gigi emas berdiri di luar Istana Pelindung Surga. Berdiri di luar kota luar istana, Li Qiye membakar uang seremonial sambil berbisik. "Little Black Dragon, kamu tidak perlu khawatir. Kehidupan ini, kamu telah membantu aku dengan mendapatkan tubuh aku lagi. Suatu hari, aku akan menginjak tanah jahat untuk membalas dendam padamu." Petik 2. Setelah pembakaran selesai, Li Qiye menatap Istana Pelindung Surga di depan. Adegan-adegannya masih sama, tetapi orang-orang sudah tidak ada lagi di sana, semuanya menjadi asing. Dia mengenang masa lalu, naga hitam kecil dan ingatan mereka membangun kota ini dari bawah ke atas melalui usaha keras mereka. Sayangnya, setelah 30.000 tahun, tidak banyak yang masih ingat Dark Crow bersembunyi di balik tirai. Mari kita kembali ke sekte kuno dupa pembersihan sekarang. Pada saat ini, pria tua itu melirik Li Qiye dan mengatakan tujuannya sambil mengungkapkan 3 gigi emasnya yang mengkilap. "Mari kita pergi." Li Qiye dengan tenang menganggukkan kepalanya. Tidak peduli seberapa terkenal atau misterius pria tua ini, asalnya tidak dapat mengejutkan Li Qiye. Dia telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwanya terjebak di dalam Dark Crow selama jutaan tahun. Era demi era, dia berjalan bersama bahu-membahu dengan Kaisar Immortal, dan berteman dengan Dewa Alkimia. Hal-hal apa yang masih bisa mengejutkannya? Ketika mereka pergi, seorang gadis yang sangat elegan dan cantik melangkah keluar dari istana. Dia menyerupai malaikat dari surga, seorang dewi dari dunia ini. Saat dia melangkah keluar, dia secara tidak sengaja melihat api yang ditinggalkan oleh upacara pembakaran, serta beberapa simbol misterius yang tertinggal. Setelah melihat simbol-simbol itu, ekspresinya sangat berubah. Siapa yang mengadakan upacara di sini sekarang? Seorang pelayan tua di dekatnya segera pergi mencari informasi dan kembali dengan hasil. Para penjaga kota mengatakan bahwa ada seorang lelaki tua dan seorang bocah lelaki sekitar usia 13 tahun di sini sekarang. Mereka membakar uang. Petik 2. Mengejar dan menemukan mereka segera. Gadis itu menyatakan perintahnya. Yang mulia seharusnya pergi ke Gunung Dewa sekarang. Pelayan tua itu merintih ragu. "Temukan mereka." Sang dewi berteriak pelan, tubuhnya menghilang melintasi ruang untuk menemukan keduanya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan mereka dan harus kembali dengan sedih ke istana. Simbol-simbol diputar di kepalanya. Mereka sudah lama menghilang. Mengapa mereka muncul lagi di pinggiran kota setelah 10.000 tahun? Apakah mereka teman atau musuh?
Yang mulia, kami tidak bisa menemukan orang-orang yang membakar benda-benda upacara emas. Seorang pelayan tua yang setia melaporkan. Perintahkan semua orang untuk mengingat bahwa jika ada berita tentang kedua orang itu, segera laporkan kembali kepadaku. Sang Dewi dengan serius memerintahkan. Mendengar ini, pelayan itu sangat terkejut. Dengan tan surga pelindung istana saat ini dan reputasi Dewi mereka, jarang dia membawa ekspresi serius seperti itu. Lalu bagaimana dengan Gunung Dewa? Pelayan itu bertanya. Batalkan. Sang Dewi berseru. Aku harus membaca buku-buku kuno yang ditinggalkan leluhur, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Petik 2. Dia segera pergi ke bagian terdalam dari tanah terlarang di Heaven Protector Palace. Asteris asteris asteris. Sekte kuno dupa pembersihan tinggal di negara kerajaan permata surgawi. Dulu dari garis keturunan Kaisar Immortal dengan sejarah panjang. Di awal era Kaisar, Kaisar Abadi Minren dengan angkuh berdiri di puncak dan menciptakan sekte dan menamakannya dupa pembersihan. Sayangnya, setelah jutaan tahun, ia tidak dapat bertahan dalam ujian waktu dan sifatnya yang tak kenal ampun. Sekte itu tidak lagi peringkat Kaisar Immortal yang bisa memerintah tanah seperti di usia tua. Tidak peduli sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat menyalakan kembali kejayaan kuno atau menghentikan kematiannya yang lambat tanpa henti. Tetua, tidak baik. Seorang manusia berkata dia ingin kita menerimanya sebagai murid utama. Seorang murid dengan tergesa-gesa melaporkan kepada sesepuh pertama dari sekte kuno dupa pembersihan saat dia melangkah keluar. Tendang dia dari gunung. Tanpa melirik, tetua pertama memproklamirkan. Mengapa kamu bahkan melaporkan hal kecil seperti itu? Seorang manusia yang ingin menjadi murid utama sekte kita. Benar-benar lelucon. Seorang murid utama adalah sama dengan anak didik master sekte, satu dengan peluang tertinggi untuk menjadi master sekte masa depan. Tentu saja, ketika master sekte tidak hadir, maka tetua pertama masih bisa secara pribadi mengurus masalah ini. Tapi dia direkomendasikan oleh San Guiye. Murid itu tergagap. San Guiye mengangkat alisnya, kata tetua pertama dengan sedih. Apakah dia disuap dengan minuman keras? Apakah itu sebabnya dia merekomendasikan makhluk fana ini? Petik 2. San Guiye dulunya milik sekte itu, tetapi sekte itu tidak ingin mengenali anggota ini. Meskipun nama itu terdengar sangat heroik, nama ini telah menyebabkan sekte kehilangan semua martabat. San Guiye memiliki 3 kualitas baik baginya. Dia sangat pandai menghabiskan uang, berbohong, dan bermain-main di rumah bordil. Itu sebabnya mereka memanggilnya San Guiye. 2. Dia belum mengembangkan metode apapun sampai akhir, tetapi dia memang memiliki latar belakang yang sangat besar dalam sekte tersebut. Rumor mengatakan bahwa dia adalah anak haram dari master sekte terakhir. Itulah sebabnya, ketika sekte master terakhir meninggal, dia meminta yang sekarang untuk merawat San Guiye. Ada juga desas-desus lain bahwa San Guiye adalah seorang bajingan, tetapi bajingan dari master sekte 2 generasi yang lalu. Tetapi karena ketua sekte sebelumnya berutang budi pada orang ini, dia tidak punya pilihan selain menerima kekaburan ini, dan dengan tidak hati-hati merawat San Guiye. Sebelum master sekte sebelumnya meninggal, ia juga meminta master sekte saat ini untuk menjaga San Guiye. Tidak peduli siapa ayahnya, seluruh sekte dan eselon atasnya tidak mencintai lelaki tua itu dan kata-kata yang tidak menyenangkan mengenai karakter San Guiye atau peduli dengan rumor di dunia. Seluruh sekte, dari tua-tua hingga murid terendah tidak menyambut lelaki tua ini tanpa penanaman apapun. Jadi bagaimana kalau itu adalah rekomendasi San Guiye? Tendang dia. Tetua pertama berteriak kesal, pagi dan suasana hatinya yang baik hancur oleh acara ini. Tetapi dia bilang dia memiliki orde kuno pembersihan dupa dari San Guiye. Murid sekali lagi tergagap karena takut. Orde kuno dupa pembersihan. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi sesepuh pertama menjadi gelap. Setelah perenungan yang tenang, ia dengan cepat memerintahkan. Kumpulkan semua tua-tua dan katakan pada manusia untuk menunggu di luar kamar agung. Sekte dupa pembersihan kuno memiliki total 6 tetua. Setelah mendengar 4 kata, Cleansing Incense Ancient Order, 5 lainnya dengan cepat datang ke pertemuan. Patriark asli sekte ini adalah Kaisar Abadi Minren, yang meninggalkan 3 ordo. 2 telah dipanggil kembali ke sekte tersebut tetapi yang ketiga jatuh ke tangan San Guiye. Di luar permintaan dari master sekte terakhir untuk mengurus San Guiye, alasan kedua mengapa para tetua tidak berdaya melawan San Guiye adalah karena ia memiliki ordo terakhir. Ordo mewakili Kaisar Abadi Minren. Pemegangnya bisa meminta apa saja dari sekte dupa kuno pembersih. Duduk di ruang besar sekte kuno dupa pembersihan sambil menatap patung yang sulit ditangkap yang ditutupi oleh asap emas, Li Qiye tidak bisa tidak mengingat banyak cerita dari masa lalu. Patung Immortal Emperor Minren berdiri kokoh di titik tertinggi. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, patung itu masih membawa aura kuno, yang tampaknya mampu menembus 9 langit.
Penonton tidak bisa tidak menyembah pemandangan belaka, seolah-olah kaisar masih di depan mereka. Li Qiye tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat dia menatap patung ini. Kaisar sudah mati, tetapi Li Qiye masih hidup, dia akan selamanya. Meskipun ia telah mencapai tujuannya dan mendapatkan kembali tubuhnya, semua kenalan lamanya perlahan-lahan menghilang ke dalam kabut waktu. 1 Qi berarti 7, kamu berarti malam. 2 San, 3, Gui, iblis hantu. Ye guru, paman. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 02. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 2 Bab 2, Three Demon Master 2. Li Qiye ingat ketika kuno akan segera berakhir dan zaman kaisar telah dimulai, jiwanya masih terperangkap dalam tubuh Dark Crow pada saat itu. Ini adalah era ketika dia mendapatkan kembali kewarasannya untuk sementara dari kendali Heaven Demon Grotto setelah kekekalan perjuangan. Ketika dia bertemu Immortal Emperor Minren untuk pertama kalinya, Minren masih kecil yang mencintai seni bela diri dan tidak memiliki pengetahuan tentang kultivasi besar. Waktu antara sekarang dan ketika dia memimpin Immortal Minren ke dunia kultivasi sudah beberapa juta tahun. Banyak generasi pakar muncul dan menghilang di antara samudera waktu yang misterius. Secara tidak sengaja melihat tongkat kayu berwarna obsidian di sebelah altar di bawah patung. Li Qiye tidak bisa menahan tawa saat melihat pemandangan itu. Dia tidak bisa percaya bahwa tongkat itu masih ada setelah bertahun-tahun. Dia memanfaatkannya di masa lalu untuk mendisiplinkan kelompok anak-anak yang energik, termasuk Kaisar Abadi sampai mereka memanggil ayah dan ibu mereka. Pada saat ini, 6 tetua dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan semuanya berkumpul. Meskipun mereka sudah tua, tetapi energi darah mereka masih sejelas pelangi, dengan cahaya terang mengelilingi tubuh mereka. Meskipun Sekte Kuno Dupa Pembersih telah menurun, tapi itu masih dari garis keturunan Kaisar Abadi. Jika para tetua menerima gelar dari Kerajaan Dewa Surgawi, maka mereka semua akan disebut pahlawan. Pada saat ini, mata tajam 6 tetua memangsa Li Qiye, berniat mengungkap rahasianya. Namun, Li Qiye tetap tenang sambil duduk dengan tenang melalui suasana yang tidak nyaman. Cleansing Incense Ancient Order. Akhirnya, tetua pertama dengan serius bertanya. Ordo sangat penting karena itu adalah objek yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi yang didirikan. Li Qiye perlahan membuka telapak tangannya untuk mengungkapkan Orde Kuno. Dia terkejut ketika San Guiye membawanya ke kota di bawah Gunung Sekte dan kemudian lari ke rumah bordil. Sebelum pergi, ia dengan santai melemparkan ordo ke tangan Li Qiye. Sulit dipercaya bahwa orang seperti orang tua itu akan memiliki Orde Kuno. Di masa lalu, ketika Li Qiye terjebak di dalam Dark Crow dan ketika Minren membawa Heaven's Will, ia memberikan 3 perintah kuno kepada Li Qiye. Kemudian, Li Qiye memberi mereka kepada orang yang berbeda. Setelah sejuta tahun, Li Qiye dengan nostalgia menatap ordo ini. Di masa lalu, dia tidak membutuhkan mereka, tetapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan kekuatannya. Keenam tetua lewat di sekitar ordo sementara mereka dengan hati-hati memeriksanya untuk mengkonfirmasi bahwa itu memang asli. Yang benar adalah, sekte sudah lama ingin mengingat kembali ordo, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk memaksanya dari tangan San Guiye. Dia tahu bahwa ordo itu setara dengan kehidupan lain. Karena itu, dia memegangnya dengan nyawanya. Siapa yang akan meramalkan bahwa itu akan jatuh ke tangan manusia tanpa reputasi? Di mana San Guiye? Tetua pertama bertanya dengan dingin. Dia, pada kenyataannya, tidak memiliki cinta untuk San Guiye, seseorang yang hanya bisa menghabiskan uang, berbohong, dan bermain dengan wanita. Baginya, tidak masalah jika dia adalah putra dari Master Sekte Lama. Dia pergi ke rumah bordil Cui Hong. Li Qiye dengan tenang menjawab. Bayangan membayang di atas wajah 6 tetua. Meskipun mereka tidak menyukainya, tetapi pemikiran tentang seseorang dari sekte terhormat yang mengunjungi rumah bordil paling terkenal dan populer dalam radius ribuan mil membuat mereka sangat malu. Dan itu juga bukan kali pertama dia mengunjunginya, meskipun mereka marah di dalam dan tidak tahu bagaimana melepaskannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa pemain terkenal itu bukan bagian dari sekte tersebut. Apa permintaanmu? Seorang tetua yang berbeda bertanya dengan keras. Mereka tidak tahu metode yang dia pakai untuk mendapatkan ordo. Namun, kebenarannya adalah bahwa kebenaran dan ordo di depan mereka jelas bukan palsu. Aku mendengar bahwa posisi murid utama untuk sekte masih kosong. Ditambah, karena San Guiye sangat merekomendasikan bakatku, aku tidak punya pilihan selain menginginkan posisi ini. Petik 2. Li Qiye perlahan memproklamirkan. Setelah mendengar jawabannya, keenam tetua itu mulai mengutuk San Guiye. Bajingan sialan itu, hak apa yang dia miliki untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi murid utama sekte? Itu adalah posisi yang sangat penting, sekte harus hati-hati memilih orang tersebut. Kalau tidak,
Tempat itu pasti sudah ditempati. Jangan gunakan posisi murid utama sebagai lelucon. Seorang tetua berbicara dengan niat dingin. Aku tahu. Li Qiye dengan tenang dan perlahan mengucapkan kata-katanya tanpa rasa takut. Tapi orang yang membawa order memiliki hak untuk meminta permintaan apapun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Abadi Minren. Petik 2. Bagaimana jika kamu menggunakan metode curang untuk mendapatkan pesanan ini? Tetua pertama menyela dengan pernyataan yang mengancam. Posisi ini bukanlah sesuatu yang dapat dibohongi atau diberikan tanpa pemikiran. Li Qiye menjawab dengan gagah. Aku mengerti. Rasa takut para tetua bahwa aku mungkin akan menggunakan cara iblis untuk memaksa ordo dari tangan San Guiye. Namun, jika kalian tidak percaya padaku, kamu bisa mengirim orang ke rumah bordil Cui Hong untuk konfirmasi. Petik 2. Para tetua menangis kesakitan jauh di dalam hati mereka setiap kali mereka mendengar kata Cui Hong brotel, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengirim murid untuk mengkonfirmasi kebenaran. Sesaat kemudian, seorang murid memang mengkonfirmasi kata-kata Li Qiye. Dia mencoba yang terbaik untuk meninggalkan informasi mengenai watak San Guiye saat ini yang penuh kegembiraan dan celaka dengan para gadis, atau para tetua akan menjadi gila. Tidak mau karena mereka mungkin, para tetua harus mengikuti aturan yang diberikan oleh Patriark. Bahkan jika sekte kuno dupa pembersihan telah jatuh, garis keturunan mereka masih dari Kaisar Abadi. Dengan demikian, mereka tidak akan mencemarkan nama baik yang ditinggalkan. Bawa cermin kebenaran. Cermin kebenaran bersinar di tubuh Li Qiye. Setiap manusia yang ingin bergabung dengan sekte untuk tujuan kultivasi harus dihakimi oleh cermin. Ini menguji fisik, life will, dan fate palace. Di dalam cermin, refleksi Li Qiye muncul. Itu hanyalah bayangan kabur, tidak stabil yang bisa keluar kapan saja. Di belakang kepalanya muncul lingkaran cahaya darah yang ilusif sementara bagian atasnya memiliki cahaya yang memancar. Namun, keduanya sangat lemah. Fisik itu manusia biasa. Roda kehidupan adalah kehidupan manusia. Istana takdir juga takdir manusia. Petik 2. Murid itu melaporkan temuan cermin kebenaran tentang bakat bawaan dan kondisi fisik Li Qiye. Setiap orang memiliki fisik, roda kehidupan, dan istana nasib. Fisik secara langsung memengaruhi kekuatan fisik, roda kehidupan menunjukkan umur panjang seseorang, dan istana nasib menunjukkan bakat bawaan seseorang untuk berkultivasi. Namun, Li Qiye, dengan mortal fisik, mortal life will, dan mortal fate palace, telah membungkam para tetua. Dia adalah pria yang paling rata-rata, sekte itu bisa pergi keluar dan mengambil orang biasa dari jalan dengan karakteristik yang sama. Jika kamu ingin menjadi murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan, paling tidak kamu akan membutuhkan fisik Xiantian, belum lagi raja fisik, Saint fisik. Roda kehidupan kamu juga harus sama. Kemampuan kamu tidak cocok untuk posisi ini. Tetua pertama langsung menolak. Aku sadar, Li Qiye tidak ingin terlalu banyak berpikir dan berbicara dengan santai. Tapi aku masih ingin menjadi murid utama. Kamu. Setelah mendengar kata-kata itu, para tetua menjadi sangat buruk. Orang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid normal, apalagi murid utama. Ini adalah permintaan yang paling tidak masuk akal. Aku percaya bahwa keturunan Kaisar Immortal tidak akan melepaskan kata-kata mereka atau melanggar aturan leluhur, membawa rasa malu kepada sekte dan garis keturunan. Li Qiye bermain-main dengan ordo di tangannya dan perlahan berbicara. Jika perintah ini jatuh ke tangan orang lain, hasilnya tidak akan terbayangkan. Mendengar ini, ekspresi 6 tetua membeku. Tetua pertama menatapnya dan dengan dingin membalas. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, siapapun yang ingin menjadi murid utama sekte kita harus diuji pada semua aspek, ini berkisar dari asalnya ke latar belakangnya serta bakat bawaannya. Kalau tidak, sekte tidak akan mengizinkan kandidat yang tidak memenuhi syarat. Petik 2. Itu masalahmu. Li Qiye menatap ke 6 tetua dan berkata, jika kamu berpikir sekte yang berbeda mengirim aku untuk mencuri warisan Kaisar Immortal kamu, aku tidak perlu menjadi murid utama. Atas perintah kebajikan, aku hanya bisa meminta mereka, tidak perlu repot menjadi murid utama. Kamu harus tahu ini lebih baik dari aku. Jika aku ingin melukai sekte, dengan kekuatan ordo ini, itu tidak akan menjadi hal yang sulit. Petik 2. Kata-kata Li Qiye membuat para tetua saling melirik. Meskipun mereka agak ambivalen, tetapi mereka tidak sepenuhnya percaya pada Li Qiye. Dia bukan tanpa alasan. Tetua Cao, salah satu dari 6 tetua perlahan menanggapi. Jika order terus berkeliaran di luar, bukankah itu bahaya tersembunyi bagi kita? Kami tidak dapat menolak siapapun dengan pesanan. Kami mungkin juga menerima permintaannya. Petik 2. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Tetua pertama dengan dingin menjawab. Dari dulu sampai sekarang, murid utama selalu menjadi murid kepala di bawah ketua sekte. Apakah kita menerima atau tidak,
Kita harus meminta pendapat ketua sekte tentang keputusan ini, kemudian membuat keputusan nanti. Petik 2. Tetua yang lain merenungkan pernyataan itu. Masuk akal. Pada akhirnya murid utama akan menjadi murid langsung dari guru sekte. Para tetua yang tersisa setuju. Kirim surat ke master sekte. Setelah 6 tetua berdebat, tetua pertama segera memerintahkan. Surat itu tiba untuk master sekte Suyong Huang hanya sebentar, tetapi ke-6 tetua segera menerima balasan. Dan jawabannya adalah bahwa master sekte memungkinkan Li Qiye menjadi murid utama yang menyebabkan mereka sangat terkejut. Benar-benar luar biasa. Master sekte terlalu terburu-buru. Petik 2. Tetua pertama membaca surat itu 3 kali, dan menegaskan bahwa dia tidak salah membaca, dan berteriak dengan marah. Saudaraku Gu, jika master sekte setuju, lalu mengapa kita masih berdebat? Pada akhirnya murid utama masih murid langsung dari ketua sekte, dan pilihan ada di tangan ketua sekte. Petik 2. Tetua Cao membujuk dengan kata-katanya. Tuan sekte terlalu terburu-buru. Ah. Tetua lain menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetua Cao tersenyum paksa. Jadi, kita tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, jika kami dapat memulihkan Ordo, maka kami akan melakukan pelayanan yang baik untuk sekte ini. Petik 2. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 03. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 3 Bab 3. Pembersihan dupa sekte kuno, 1. 3 hari kemudian, setelah menghormati leluhur, kamu secara resmi akan menjadi murid utama sekte kita. Tetua pertama, meskipun sangat tidak puas, masih berhasil mengeluarkan jawaban. Li Qiye masih duduk santai, tanpa sedikit pun kejutan. Dia hanya tertawa kecil. Aku menjadi murid utama harus menjamin 1 atau 2 senjata untuk keselamatan pribadiku, kan? Melihat kondisinya yang nyaman di bawah tekanan berat, ke-6 tetua terkejut. Pada akhirnya, bocah itu baru berusia 13 tahun, tetapi perilakunya yang tenang menyerupai seorang tiran yang mendominasi satu bidang, memiliki segalanya di bawah kendalinya. Bagaimana mungkin seorang manusia seperti dia memiliki roh yang berani? Tetua pertama melirik Li Qiye, menggelengkan kepalanya dan mengatakan kepadanya. Meskipun kami menerima kamu sebagai murid utama, kami hanya bisa memberimu senjata normal. Jika kamu menginginkan harta karun yang tangguh atau hukum merit Immortal Emperor, kamu harus berkontribusi cukup banyak jasa untuk sekte. Petik 2. Li Qiye menyeringai. Tujuannya tentu bukan hukum merit Immortal Kaisar atau teknik tanpa tandingan. Tujuan sebenarnya adalah tongkat kayu hitam yang tergeletak di atas alas. Mengalihkan pandangannya ke tongkat, Li Qiye melanjutkan. Baik, aku ingin tongkat kayu itu. Tongkat kayu itu. Tubuh ke-6 tetua terhuyung karena terkejut. Tongkat itu hanya digunakan untuk mengumpulkan abu setelah upacara pembakaran untuk menghormati leluhur. Itu selalu ada di sana dan tidak ada yang tertarik. Para tetua mengira Li Qiye akan meminta harta menggunakan status barunya, tapi dia hanya menginginkan tongkat kayu. Permintaan ini di luar harapan mereka. Li Qiye berkata dengan mudah. Karena aku adalah murid utama, posisi aku layak dihormati. Tongkat itu milik Kamar Agung, dan ini adalah Kamar Agung ancestral dari semua sekte. Simbolismenya mewakili kekuatan sekte kuno dupa pembersihan, sehingga layak dibandingkan dengan posisi aku saat ini sebagai murid utama. Setelah mendengar logika berkelanjutan Li Qiye, ke-6 tetua itu memandang sekeliling dengan mata terbuka lebar. Mereka berpikir untuk diri mereka sendiri, bocah idiot ini dan playboy sialan itu, San Guiye, pasti termasuk bersama. Sama seperti bagaimana seekor sapi mencari sapi lain, seekor kuda akan menemukan kuda lain. 1. Jadi, kami akan memberikan tongkat ini kepadamu. Tetua pertama dengan senang hati memberikan tongkat yang tidak berharga ini kepada Li Qiye jika itu berarti dia tidak perlu lagi mendengar omelannya yang tak henti-hentinya. Baginya, benda ini hanyalah tongkat kayu biasa untuk memindahkan abunya. Mungkin juga memberikannya kepada Li Qiye sehingga dia tidak harus mendengarkan ocehannya. Banyak terima kasih kepada para tetua yang terhormat. Li Qiye dengan sabar menunggu kata-kata itu. Sebelum kata-katanya selesai keluar dari mulutnya, tangannya sudah memegang tongkat. Tindakan di mata ke-6 tetua ini dipandang sangat naif. Kuai Ren, bawa dia ke tempat istirahatnya. Akhirnya, seorang tetua menjadi tidak sabar dan memberitahu murid terdekat untuk mengirim Li Qiye pergi. Peristiwa hari ini sangat menekankan ke-6 tetua, seorang pemboros yang menjadi murid utama sekte kuno dupa pembersihan. Bahkan jika sekte itu telah lama melewati masa kejayaannya, itu tidak cukup miskin untuk menerima pemborosan manusia sebagai murid utama. Dipimpin oleh murid itu, Li Qiye mendekati satu puncak tunggal. Itu tidak kecil, di atasnya diletakkan sebuah villa kecil berukuran 36.000 meter persegi. Villa telah lama ditinggalkan, dikelilingi oleh rumput liar dan tanaman liar. Meskipun jauh dari segalanya,
itu masih merupakan bagian dari sekte kuno dupa pembersihan. Membuka pintu, murid itu segera berkata, Junior Disci, tidak, murid senior. Tempat ini akan menjadi rumah kamu mulai sekarang. Petik 2. Dia hanya mengucapkan 2 kata, tetapi dengan cepat menyadari kesalahannya. Berdasarkan pada saat Li Qiye bergabung dengan sekte, Li Qiye adalah murid juniornya, namun, karena dia adalah murid utama, siapapun di dalam generasi ketiga, tidak peduli berapa muda atau tua, harus memanggilnya murid senior. Li Qiye melirik murid lihai ini, dan melihat sekeliling lalu menganggukkan kepalanya. Puncak ini jauh dari segalanya adalah tempat yang bagus. Ditambah lagi itu sangat cocok dengan namanya, Lonely Peak. Murid itu berkata sambil tersenyum. Dia mengintip Li Qiye beberapa kali, lalu akhirnya berbicara. Kamu akan menjadi penguasa puncak ini di masa depan. Yang benar adalah, menurut aturan sekte, murid utama memiliki hak untuk hidup di puncak yang paling dekat dengan pusat. Sekte memiliki banyak puncak, dan murid utama dapat memilih puncak apapun untuk dirinya sendiri. Tetapi sebagian besar puncak utama sekte itu ditempati. Selain itu, keenam tetua tidak senang dengan Li Qiye. Dengan demikian, ia diasingkan ke tempat yang jauh dari puncak utama. Puncak utama yang terletak di dekat pusat mengandung esensi dunia yang lebih tebal daripada pegunungan jaminan dan puncak yang lebih rendah. Tempat ini akan baik-baik saja. Li Qiye secara alami diproklamirkan. Dia bukan orang sepele tentang masalah sepele seperti itu. Aku telah membawa semua kebutuhan sehari-hari ke murid senior sebelumnya. Murid junior ini benar-benar menangani masalah dengan mudah dan pengalaman. Setelah mengurus semua barang yang dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari, ia dengan sopan mengatakan, jika kamu membutuhkan yang lain, datang saja keluar untuk menemukanku. Siapa namamu? Sebelum murid itu pergi, Li Qiye dengan santai bertanya. Murid itu terkejut oleh pertanyaan yang tiba-tiba. Dia tidak terlalu memikirkan Li Qiye. Bakatnya kurang sampai ia tidak akan diterima sebagai murid biasa di sini. Di kamar sebelumnya, tindakan Li Qiye menyebabkan orang lain merasa bahwa dia bodoh. Tapi Li Qiye saat ini yang tenang dan alami membuat murid ini merasa bingung di dalam, dan tidak tahu apakah Li Qiye gila atau memikirkan segalanya sebelumnya. Murid senior, nama murid junior ini adalah Nan Huairen. Aku adalah penjaga lapangan luar. Petik 2. Murid ini dengan cepat mendapatkan kembali akalnya, dan menjawab Li Qiye. Namaku Li Qiye. Li Qiye mengangguk dengan lembut. Dalam jutaan tahun terakhir, orang-orang yang tahu asal dan nama aslinya dapat dihitung dengan jari tangan seseorang. Setelah kepergian Nan Huairen, Li Qiye tidak duduk diam. Dia mulai membersihkan halaman dan merapikan seluruh gunung. Setelah menyelesaikan tugas ke standar yang dapat diterima, gunung yang sepi lebih menyerupai rumah. Li Qiye melakukan segalanya dengan cara yang sistematis dan rapi, lambat tapi mantap. Jika ada pelintas yang tidak sengaja menyaksikan tindakan pembersihannya, mereka tidak akan percaya bahwa dia baru berusia 13 tahun. Setelah kerja yang membosankan, langit perlahan menjadi gelap. Li Qiye merasa lelah dan lapar. Dia perlahan-lahan duduk di depan villa. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengeluarkan tongkat kayu yang digunakan orang untuk memindahkan abu yang sekarang diletakkan di pinggangnya dan dengan hati-hati mengamatinya. Ingatannya perlahan kembali kepadanya, menyebabkan dia memiliki senyum pahit. Dunia percaya bahwa jika seorang kaisar abadi berhasil membawa kehendak surga, mereka akan benar-benar menjadi abadi. Namun, jika itu masalahnya, di mana Kaisar Abadi Minren, Kaisar Abadi Tunri, dan semua pembudidaya tiada banding dari setiap zaman? Di mana akhir mereka? Li Qiye perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menghilangkan debu dan abu dari tongkat. Tongkat akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya. Ini adalah tongkat yang membentang 1 meter. Setelah disiram dalam api selama ribuan tahun, ia masih mempertahankan bentuk aslinya tanpa kesalahan. Namun di mata orang lain, ini hanya tongkat kayu biasa tanpa unsur magis. Li Qiye berbisik sambil dengan lembut menyekat tongkat kayu. Tongkat hukuman ular. Dengan tongkat kayu di tangannya, ingatannya menyebabkan emosi yang tidak bisa dijelaskan. Hari itu, ketika Minren tanpa kehendak surga, Li Qiye, sebagai penguasa kaisar immortal masa depan ini, telah mengajar sekelompok anak yang akan menjadi dukungan setia untuk Minren. Karena dia ingin merawat mereka dengan baik, dia secara khusus mengambil tongkat hukuman ular dari hutan iblis. Para remaja yang akan menginjak 9 dunia di bawah kaki mereka semua adalah korban dari tongkat ini. Setelah menyimpulkan pelatihan mereka, dia meninggalkan tongkat di sekte kuno pembersihan dupa, dan sampai sekarang masih ada. Mencengkeram tongkat dengan erat, Li Qiye membenamkan dirinya lebih dalam di dalam ingatannya. Escaping the Heaven Demon Grotto berhasil, dan dia akhirnya mendapatkan kembali tubuh dan jiwanya dari kendali Dark Crow. Tetapi waktu tidak berbelas kasih. Setiap orang yang dulunya adalah teman dan keluarganya seperti Dewa Alkimia, Kaisar Abadi Suesi,
Kaisar Abadi Minren, bahkan Raja Naga Hitam termasyhur yang selamat dari 3 era semuanya telah meninggalkan dunia ini. Pada awal era Desolate, ia hanya seorang gembala muda. Untuk menemukan domba yang hilang, ia pergi ke gua dan dipenjara oleh Heaven Demon Grotto. Ia dipaksa untuk mengikuti lintasan yang dibayangkan oleh tuannya dalam tubuh gagaknya dari zaman ke zaman. Pada saat itu, Li Qiye sangat ketakutan. Tidak dapat melawan, dia terbang tanpa istirahat melintasi pemakaman terlarang, bepergian melintasi 9 tanah, melintasi 9 dunia, dan pada akhirnya, dia masih tidak punya pilihan selain kembali ke gua iblis surga. 2. Namun, karena ini, ia telah mengalami bahaya dan misteri dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menginjak tanah yang bahkan paragon berbudi yang tak terkalahkan pun akan menyimpang. Tekadnya, dipenuhi oleh kesulitan di seluruh era, menjadi tak tergoyahkan. Sejak saat itu, dia tidak mau menjadi budak abadi ke Heaven Demon Grotto. Dia merumuskan rencana besar untuk memotong semua segel roh abadi dan formasi dalam jiwanya. Untuk melarikan diri dari Dark Row, untuk kebebasannya sendiri dan untuk mendapatkan kembali tubuhnya, ia terus-menerus memimpin semua jenius di jalan kultivasi. Yang terbaik dari anak-anak muda ini mampu bertarung di jalan yang tiada taraf, di bawah langit, untuk mendapatkan kehendak surga. Tapi hari ini, ketika Li Qiye telah kembali ke tubuh lamanya, dan menjadi manusia lagi, semua temannya segera meninggalkannya. Mengambil napas terakhirnya yang dalam untuk melupakan rasa sakitnya, dia sekali lagi memperkuat tekadnya untuk menghancurkan semua rintangan dan menembus jiwa-jiwa mereka yang ada di Heaven Demon Grotto. Satu orang bodoh yang berkumpul bersama akan menjadi maknanya di sini. Itu tidak diterjemahkan secara puitis dalam bahasa Inggris, namun, aku tidak tahu apakah kami ingin menyimpannya agar terjemahan tetap loyal. 2. Tata bahasa di sini aneh, tapi aku suka pengulangan di sini, membuatnya lebih dramatis. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 04. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 4 Bab 4, Pembersihan Dupa Sekte Kuno, 2. Berita tentang murid utama baru telah menyebar di sekte tersebut. Eselon atas tidak senang, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa mengenai masalah ini karena Ordo. Orang yang tidak berguna seperti Li Qiye hanya beruntung, itu saja. Namun, generasi ketiga sangat gusar. Murid utama seharusnya berasal dari salah satu dari mereka. Dia harus menjadi orang dengan kontribusi tertinggi serta melewati semua tes yang diberikan oleh para tetua. Tidak hanya itu, ia juga akan diberkati dengan ajaran Master Sekte sementara ia memiliki paparan teknik tingkat kaisar. Pada akhirnya, ia kemungkinan besar akan menjadi Master Sekte di masa depan juga. Dalam situasi saat ini, tidak ada seorang pun dalam generasi kedua murid yang dipilih. Ini berarti bahwa kursi perdana murid pasti akan dipilih dari para murid generasi ketiga. Yang paling memberontak adalah murid yang paling berbakat dengan bakat dan asal tertinggi. Mereka merasa ditipu oleh Li Qiye. Dengan demikian, keributan di sekte itu kacau. Seorang manusia dengan tubuh fana, roda kehidupan fana, dan istana nasib mortal tidak memiliki hak untuk menjadi murid utama. Beberapa jenius menyatakan dengan marah, dia adalah aib terbesar bagi sekte kita. Siapa yang bisa menyalahkannya karena mendapatkan orde kuno pembersihan dupa, bahkan para tetua telah menerimanya. Petik 2. Beberapa jenius yang lebih tua mengeluh, tetapi mereka hanya bisa menerima situasinya. Hamif, dia hanya murid utama untuk saat ini, seseorang tanpa talenta dan kekuatan tidak dapat bersaing untuk mendapatkan kursi ketua sekte. Siapa yang akan mengatakan bahwa murid utama akan menjadi guru sekte berikutnya dengan pasti? Petik 2. Para murid yang paling arogan dan percaya diri dengan dingin berbicara. Jika dia tidak tahu benar dan salah, aku tidak keberatan mengajarinya sedikit. Tetapi bahkan ketika Li Qiye benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kursi ketua sekte, semua murid masih merasa ditipu ketika mereka harus memanggil orang muda yang tidak berguna seperti Li Qiye sebagai kakak laki-laki. Bukankah orde kuno pembersih dupa yang tersisa di tangan San Guiye? Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan bocah kecil itu? Petik 2. Seorang murid bertanya dengan rasa ingin tahu. Fakta bahwa San Guiye memiliki perintah terakhir bukanlah rahasia besar. Sekte selalu ingin memulihkannya, tetapi San Guiye tidak pernah setuju. Inilah sebabnya mengapa semua orang bingung tentang Li Qiye yang memilikinya. Hehe, aku dengar bocah ini punya akal. Aku tidak tahu bagaimana dia membodohi pria tua M3 Sum itu. Murid lain dengan dingin menjawab. Aku mendengar bahwa ketika para tetua memerintahkan orang untuk mengkonfirmasi masalah ini, San Guiye bersenang-senang di rumah bordil. Bisa jadi bocah itu mengundangnya untuk bermain sebanyak yang dia inginkan agar bisa berdagang untuk tatanan kuno.
Petik 2. Di sini, murid ini meremut dan merasa mual. Jadi dia dan pria tua M3 Sum itu adalah tipe yang sama. Mendengar cerita ini, murid-murid lain dengan jijik berseru. Meskipun desas-desus mengatakan bahwa San Guiye adalah anak dari master sekte tertentu, tetapi seluruh sekte tidak menyambut orang tua M3 Sum yang hanya tahu cara menghabiskan uang dan bermain-main. Terutama para murid generasi ketiga, mereka tidak menghormatinya sedikitpun. Jika bukan karena kehendak master sekte terakhir, maka dia akan diusir dari sekte tersebut. Jika Li Qiye dan San Guiye adalah tipe yang sama, maka mereka akan menemukan Li Qiye bahkan lebih tidak menyenangkan. Namun 3 hari belum berlalu, dan Li Qiye belum menyapa leluhurnya. Sekte tersebut menerima undangan dari Nine Saint Demon Gate. Apa? Gerbang 9 Saint Iblis ingin menguji Li Qiye. Petik 2. Setelah menerima berita itu, keenam tetua itu terkejut. Salah satu tetua menjadi semakin paranoid. Disayangkan, mereka sudah mendengar berita itu begitu cepat. Dia hanya menjadi murid utama baru-baru ini dan mereka sudah ingin mengujinya. Petik 2. Tetua lainnya melanjutkan. Sepertinya mereka ingin lepas dari janji masa lalu. Sampah seperti Li Qiye tidak akan pernah lulus ujian. Itu sebabnya mereka ingin memaksa dan mempercepat masalah ini. Petik 2. Kami tidak lagi punya pilihan. Tetua pertama dengan enggan berbicara. Saat ini, gerbang 9 Saint Iblis memerintah seluruh negara. Kami tidak dapat dibandingkan dengan mereka, dan dengan demikian, kami tidak dapat menegosiasikan sesuatu yang berbeda. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan semua orang terdiam. Pada awal era Kaisar, sekte mereka tak terkalahkan. Reputasi mereka memabukkan 9 dunia. Kekuatan mereka memerintah kerajaan kuno. Semua sekte diserahkan ke kekuatan mereka. Tidak ada keberadaan di seluruh dunia yang bisa menjadi ancaman bagi posisi sekte kuno pembersihan dupa kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, kejayaan lama kini hilang. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan negara biasa, apalagi kerajaan kuno. Mereka kehilangan hak istimewa untuk memberikan gelar kepada pengikut mereka seperti Name Hero atau Royal Noble. Apa yang kita lakukan sekarang? Tetua lain bertanya. Semua tua-tua tahu bahwa manusia seperti Li Qiye tidak memiliki kesempatan untuk lulus ujian dari Nine Saint Demon Gate. Sembuhkan kuda mati menjadi kuda yang hidup, tidak ada pilihan lain. Tetua lain menjawab. Jika dia entah bagaimana berhasil, maka kita akan mertua dengan gerbang 9 Saint Iblis. Jika ini masalahnya, maka sekte Dewa Surgawi dan Kerajaan Permata Surgawi tidak akan berani memandang rendah kami. Petik 2. Menuju mimpi yang mustahil, keenam tetua itu hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Tetapi tidak peduli apa, mereka masih harus mencoba. *****. Li Qiye menunggu di vilanya sampai upacara leluhur, tetapi Nan Huairen mendekat. Murid senior. Para tetua memanggilmu di kamar besar. Dia dengan cepat mendekati Li Qiye. Sesuatu yang besar terjadi. Nan Huairen agak terkejut tetapi tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan berkata, aku tidak akan membohongimu, saudaraku yang terhormat. Gerbang 9 Saint Iblis mengirimi kami undangan. Petik 2. Dia berhenti sejenak dan melirik Li Qiye, lalu melanjutkan. Aku dengar tunanganmu ingin menguji kemampuanmu. Gerbang 9 Saint Iblis. Li Qiye tiba-tiba teringat memori lama ketika dia mendengar nama ini. Nan Huairen berpikir Li Qiye tidak tahu tentang sekte ini jadi dia dengan cepat menjelaskan. Gerbang 9 Saint Iblis adalah salah satu sekte terbesar di Grand Middle Territory. Mereka memerintah Old Ox Country, memiliki hak untuk memberikan gelar. Dua sekte kami dulu memiliki hubungan yang damai dan dekat bersama. Patriark asli Nine Saint dulu bernama Nine Saint Virtuous Paragon. Dia adalah jenderal nomor 1 di bawah Kaisar Abadi kita Min Ren dan mengikutinya untuk menyapu 9 dunia. Ketika kami memerintah kerajaan kuno, bahkan gerbang 9 Saint Iblis harus membayar upeti kepada kami. Petik 2. Aku sudah mendengar tentang sekte ini. Li Qiye tersenyum lembut. Tentu saja dia tahu tentang sekte itu, dan dia telah bertemu Nine Saint Virtuous Paragon juga. Selama masa awal era Kaisar, karena jalur Dao Min Ren, Li Qiye menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk menjebak monster iblis bernama 9 orang, memaksanya menjadi pelindung nasib Min Ren. Dari mana tunangan ini berasal? Li Qiye bertanya. Nan Huairen menjawab. Dari legenda, ketika patriark kita menerima kehendak surga dan menjadi kaisar abadi, Nine Saint Virtuous Paragon memiliki perjanjian dengan kami. Jika keturunan utama mereka adalah wanita sedangkan kita adalah pria, maka kita akan menjadi mertua. Petik 2. Berhenti sejenak, dia menghela nafas dengan sedih. Pada saat itu, mereka sedang mendaki tinggi. Aku pikir di masa lalu, ayam tua memiliki murid perempuan. Setelah mendengarkan, Li Qiye diam-diam bergumam sekali lagi sambil mengingat masa lalunya. Namun, dia lupa tentang hal itu setelah jatuh tertidur lelap. Itu bukan masalah yang sangat penting. Apa yang kamu katakan, kakak?
Nan Huairen bertanya sejak dia tidak mendengarnya. Tidak ada. Jadi keturunan utama mereka saat ini adalah seorang wanita. Petik 2. Diketahui bahwa di antara kedua sekte kami, belum ada hubungan mertua yang lama. Di era ini, keturunan utama mereka memang seorang wanita. Petik 2. Dia berhenti sejenak untuk melihat ekspresi Li Qiye. Aku juga mendengar bahwa keturunan mereka, Li Xuangyan, memiliki king fisik bawaan. Mendengar cerita Nan Huairen, Li Qiye telah memahami segalanya. Gerbang 9 Sein Iblis secara alami tidak ingin menikahi seorang keturunan dengan bakat dan potensi seperti itu bagi seorang murid dalam sekte yang menurun. Itu membuat segalanya sedikit lebih menarik. Li Qiye sedikit terkekeh. Nan Huairen dengan kaget menatap Li Qiye yang tenang. Dia merasa aneh bahwa seorang bocah biasa pada usia 13 tahun mampu menghadapi segala sesuatu seperti seorang bangsawan kerajaan yang telah melalui banyak cobaan. Jika itu orang lain, setelah mendengar Nan Huairen, mereka akan menjadi cemas dan ketakutan. Tapi Li Qiye sepenuhnya berlawanan, dan melanjutkan sikap acuh tak acuhnya. Asteris. Apakah Nan Huairen memberitahumu tentang situasi saat ini? Tetua pertama dengan dingin bertanya begitu Li Qiye memasuki ruang leluhur. Sejujurnya, keenam tetua jelas tidak menyambut sampah seperti Li Qiye. Tetapi karena situasi saat ini, mereka berharap bahwa dia tidak begitu berguna dan bahwa dia beruntung bisa melewati persidangan gerbang 9 Sein Demon. Pada saat ini, Cleansing Inchan Ancient Sein benar-benar membutuhkan monster raksasa seperti Nine Sein Demon Gate untuk menjadi mertua. Meskipun peluang sukses sangat kecil, tetapi mereka tetap ingin mencoba. Tetua yang terhormat, aku mengerti sepenuhnya. Li Qiye ringan mengangguk. Baik, selama kamu bisa melewati kesengsaraan, kami akan membalasmu dengan baik. Petik 2. Tetua pertama berkata dengan suara dingin, seolah mengejek sikap tenang Li Qiye. Li Qiye dengan elegan tersenyum dan dengan sopan berkata, aku sangat bersedia untuk pergi ke persidangan, tetapi aku memiliki 3 syarat. Kurang ajar, salah satu tetua berteriak, kamu berani bernegosiasi di depan para tetua. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 05. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 5 Bab 5, Tunangan, 1. Murid lain manapun akan takut menghadapi kemarahan para tetua, tetapi Li Qiye dengan ringan mengejek. Tetua, jangan marah. Jika aku benar-benar lulus persidangan, itu akan menjadi kontribusi besar bagi sekte tersebut. Pekerja keras harus diberi penghargaan, bukan? Seharusnya diberikan bahwa aku akan memiliki kondisi tertentu diberikan tugas berbahaya. Petik 2. Kalau begitu tunggu sampai kamu lulus persidangan, lalu kita bisa membahasnya. Tetua ini sangat tidak senang di depan sikap Li Qiye. Jadi dia meraung jawabannya. Jadilah itu. Tetua pertama menganggukkan kepalanya, lalu melanjutkan. Jangan khawatir. Selama kamu lulus persidangan, kamu bebas memilih metode kultivasi apapun, kecuali hukum rahasia surga dan hukum merit kaisar abadi. Aku tidak berpikir para tetua lainnya akan memiliki keberatan. Petik 2. Keenam tetua saling melirik dan merenungkan gagasan itu. Jika dia benar-benar lulus persidangan, maka saran tetua itu sepenuhnya masuk akal. Kondisi lain bisa menunggu sampai setelah persidangan. Li Qiye akhirnya tersenyum. Namun, ada satu syarat yang harus kukatakan sebelumnya, sehingga akan ada banyak waktu untuk persiapan. Setelah aku mencapai tingkat Yun fisik, aku memerlukan pasta obat tingkat Sein. Setelah mendengar permintaan Li Qiye, wajah keenam tetua menjadi masam, mereka berteriak secara bersamaan. Seberapa serakah dirimu? Li Qiye pura-pura tidak mendengar teriakan keras mereka dan terus perlahan mengucapkan setiap kata. Tetua, pernikahan antara dua sekte kami adalah masalah besar dan juga kontribusi yang sangat besar. Pasta obat tingkat kaisar mungkin berharga, tetapi aku merasa itu adalah perdagangan yang adil. Petik 2. Hamif, kamu pikir pasta obat tingkat Sein begitu mudah diperoleh? Tetua ini tidak bahagia, dan dengan dingin merengut. Tetua pertama melirik Li Qiye, dan berkata, jika kamu berhasil, maka melewati Sein Grade tidak terlalu keterlaluan. Tetapi saat ini, kami tidak dapat mengakomodasi kamu karena kami kekurangan obat mujarab tertentu yang tidak terpisahkan untuk resep pasta Sein. Petik 2. Melihat bahasa tubuh tetua, Li Qiye diam-diam menghela nafas kecewa. Dia terlalu memikirkan Cleansing Inchan Ancient Sect. Di masa lalu, harta karunnya tidak terbatas. Bahkan mengandung pasta kelas immortal, pasta suci itu sepele dibandingkan. Baik, aku akan mundur satu langkah, aku ingin pasta king tingkat tertinggi. Petik 2. Ini bisa aku terima. Tetapi syaratnya kamu masih harus sukses. Para tetua saling melirik, dan akhirnya tetua yang pertama menyerah. Li Qiye tersenyum pada tetua pertama, dan berkata, di luar ini, sebelum pergi ke Nine Sein Demon Gate, aku punya permintaan kecil lainnya.
Tidak tahu betapa berbahayanya itu. Aku perlu belajar beberapa teknik, dan 1 atau 2 senjata pertahanan. Petik 2. Akhirnya, kamu masih sedikit lihai, dan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk keuntungan pribadi. Tetua Cao berbicara dengan marah. Tetua pertama sebenarnya bersimpati, dan mengangguk. Bagaimana dengan ini? Di sekte dalam ada teknik dan senjata. Kamu dapat memilih satu hal. Apa yang dipikirkan tetua lain? Petik 2. Meskipun para tetua lainnya tidak ingin mengakomodasi Li Qiye, tetapi mereka masih setuju dengan tetua pertama. Mereka tahu peluang sukses untuk Li Qiye hampir nol. Bahkan jika mereka memberinya senjata dan teknik, itu tidak akan meningkatkan kemungkinan, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Paling tidak itu akan meningkatkan peluang sedikit. Sesepuh terlalu khawatir, aku tidak akan serakah. Li Qiye secara alami tahu pikiran para tetua, dan dengan tenang tersenyum. Aku dengar kita memiliki teknik bernama pisau ganda tak terlihat, yang bisa dipelajari dengan tergesa-gesa. Aku ingin teknik ini serta sepasang bilah yang menyertainya. Apakah itu bisa diterima? Petik 2. Para tetua memutar mata mereka karena terkejut setelah mendengar Li Qiye. Mereka awalnya berpikir bahwa anak serakah ini akan meminta teknik tingkat kaisar, tetapi dia menginginkan teknik yang normal. Pisau ganda yang tak terlihat. Tetua pertama mengelus jenggotnya. Tetua lain dengan cepat merespons. Tetua pertama, itu hanya teknik bela diri, itu tidak cukup. Di dunia kultivasi, bahkan hukum jasa paling sederhana akan mengungguli seni bela diri. Petik 2. Itu bukan masalah. Nan Huairen, bawa pisau ganda yang tak terlihat ke puncaknya dan berikan dia pasangan pisau ganda terbaik. Petik 2. Tetua pertama senang dengan permintaan sederhana ini. Pendapatnya tentang Li Qiye menurun dari keputusan Li Qiye yang tidak bijaksana. Orang akan berpikir bahwa sekte itu ingin memberikan semua bantuan yang mereka mampu untuk membantu Li Qiye, tetapi jauh di lubuk hati, semua tetua tahu bahwa tidak peduli teknik dan senjata apa yang mereka berikan kepadanya, menyelesaikan persidangan masih akan mustahil. Mereka hanya bertujuan untuk meminimalkan hilangnya sekte tersebut. Apakah kamu punya permintaan lain? Melihat Li Qiye tidak serakah, seorang tetua puas, dan dengan murah hati bertanya. Si kecil ini tidak membutuhkan hal lain saat ini. Li Qiye berkata dengan rendah hati. Bagus, kembali dan bersiaplah. Kamu akan berangkat dalam 3 hari. Setelah kamu kembali, kamu dapat menyelesaikan upacara leluhur untuk naik ke posisi kamu. Petik 2. Kata tetua pertama dengan serius. Tentu saja, jika dia bisa kembali hidup-hidup. Para tetua memiliki keraguan besar. Teknik dan pedang dibawa ke puncak Li Qiye segera setelah dia baru saja kembali. Dia puas dengan Crescent Moon Blades ganda. Kurva pisau sesekali bersinar dengan tajam. Namun, ini hanya kelas mortal dan tidak cocok untuk pembudidaya. Tidak peduli seberapa tajam pinggirannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan persenjataan magis. Setelah Nan Huairen pergi, Li Qiye perlahan membaca teknik Invisible Dual Blades. Setiap kata dan setiap frasa yang diucapkan olehnya akan ditiru dalam benaknya. Saat itu, ketika dia masih Dark Crow, meskipun dia telah berhasil lolos dari Heaven Demon Grotto, tetapi situasinya tidak stabil. Terkadang dia masih terpengaruh oleh gua. Setiap kali dia merasa seperti ini, dia segera menyegel dirinya sendiri dan menyebabkan jiwanya jatuh tertidur lelap. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun berliku di setiap era untuk pergi ke tempat-tempat yang paling berbahaya, dan telah jatuh di tangan banyak tuan dan harus melampaui banyak kesengsaraan. Tetapi karena ini, ia dapat melihat banyak hukum pahala, bahkan hukum pahala kaisar dan metode abadi. Karena dia takut bahwa suatu hari dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan dipanggil kembali ke surga iblis Grotto, jadi dia selalu menghapus semua ingatannya mengenai metode dan teknik yang telah dia pelajari, untuk menghindari mereka jatuh ke tangan dari gua. Namun, Dewa Kedokteran dan Kaisar Abadi Sulesi datang dengan metode misterius yang memungkinkan Li Qiye dengan cepat memahami kebenaran dari teknik berdaulat ini saat dia melihat mereka lagi. Saat ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan penguasaan, pisau ganda yang tak terlihat, telah ditarik. Mengambil napas dalam-dalam dan membandingkan manual di kepalanya dengan versi tertulis, ia menemukan bahwa teknik itu kurang sesuatu, ini sangat membuatnya khawatir. Pada kenyataannya, itu normal untuk teknik seperti pisau ganda yang tak terlihat menjadi bagian yang hilang. Pada akhirnya, itu tidak cukup untuk mencapai puncak. Di mata pembudidaya, ini hanya seni kecil. Setelah jutaan tahun, dalam Cleansing Incense Ancient Sect, tidak banyak orang yang benar-benar mempelajari teknik ini. Memfokuskan pikirannya sekali lagi, Li Qiye akhirnya memahami kebenaran tersembunyi di balik teknik ini. Dia tersenyum lembut. Meskipun fisik, Life Will, dan Fate Palace miliknya semuanya kelas mortal, pengetahuan dan kemauannya berada di atas kemampuan semua jenius. Yang lebih penting adalah bahwa ketika dia adalah Dark Crow,
dia mengalami banyak siksaan. Ada suatu masa ketika dia dipenjara selama 10.000 tahun tanpa melihat matahari, jadi tekadnya sangat dibentengi. Tidak ada yang bisa mengguncangnya, dan tidak ada kesulitan yang bisa membuatnya mundur selangkah. Dia dengan lembut menepuk-nepuk manual, upayanya menguasai teknik telah membangkitkan ingatannya tentang masa lalu, rahasia yang tidak diketahui oleh murid di zaman sekarang. Tahun itu, Minren muda dulu berlatih teknik Invisible Dual Blades. Kemudian, ketika dia menjadi kaisar abadi yang memerintah atas 9 dunia, dia mengenang tentang teknik ini. Dia sekali lagi berkultivasi dengan itu, perlahan-lahan menyempurnakan teknik bela diri normal. Tentu saja, teknik normal ini tidak sebanding dengan hukum pantas kaisar yang telah ia ciptakan juga, apalagi hukum rahasia surga. Minren sendiri juga tidak ingin keturunannya mempraktikkan teknik ini. Dengan demikian, teknik itu telah tertidur di perpustakaan sekte selama ribuan tahun. Tidak ada yang mengerti kebenaran terkenal di balik teknik ini, dibentuk oleh Kaisar Immortal pasca kenaikan. Ketika Li Qiye melihat Minren menyempurnakan teknik, dia sangat menggodanya. Bahkan jika teknik bela diri ini dikembangkan ke puncaknya dan mampu membunuh Royal Nobles, tidak ada yang mau menggunakannya. Penggarap normal hanya dapat melihat kualitas eksternal, sehingga teknik bela diri ini berada dalam kegelapan. Bahkan setelah digoda oleh Li Qiye, Kaisar Abadi Minren hanya tersenyum. Itu tidak terduga bahwa Li Qiye benar-benar menebak dengan benar tentang nasib seni bela diri ini. Mengosongkan pikirannya dari pemikiran yang tidak perlu, dia mengambil pisau ganda dan mulai berlatih. Dia sangat ketat pada dirinya sendiri, dia perlahan mengayunkan setiap pukulan dalam manual, setiap ayunan membutuhkan kesempurnaan sebelum melanjutkan. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 06. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 6 Bab 6 Tunangan 2. Meskipun dia mengerti kebenaran di balik teknik itu, tubuhnya tidak bisa mengikuti perintahnya. Dia menuntut kesempurnaan, namun sulit untuk dijangkau. Tapi Li Qiye tidak terhalang. Dia terus berlatih seni bela diri. Dia menjadi lebih halus setelah setiap ayunan. Setelah satu malam, dia telah berlatih lebih dari 300 kali dan perlahan-lahan memahami kebenaran yang mendalam. Perlahan, masing-masing bilahnya menjadi lebih akurat. Dia mengerti bahwa jika dia ingin sepenuhnya menghancurkan Heaven Demon Grotto, dia harus meningkatkan usahanya 10 kali lipat, tidak, ratusan lipatan untuk mencapai tujuannya. Tidak ada yang mengerti Heaven Demon Grotto lebih baik daripada dia di era saat ini. Dalam 3 hari ini, Li Qiye masih belum meninggalkan vilanya. Dia memenjarakan dirinya di tempat suci batin untuk menyempurnakan bilahnya. Ada terlalu banyak ketidakpastian dalam hidup dan dia harus dalam kondisi prima untuk memerangi setiap bencana. Asteris. 3 hari kemudian, perjalanan ke Nine Saint Demon Gate telah dimulai. Hanya Nan Huairen dan pelindung sekte, dengan nama keluarga Mo, yang ikut. Sekte kuno dupa pembersihan memiliki total 6 tetua, 12 pelindung, dan 36 pemimpin bagian. Hari ini, untuk mengunjungi sekte besar seperti gerbang 9 iblis-iblis dengan hanya 3 orang, yang tertinggi hanyalah pelindung, tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Hanya kita bertiga. Sebelum keberangkatan, Li Qiye menatap anggota yang memalukan dan bertanya. Protektor Mo sangat hemat dengan kata-katanya. Dia juga penguasa Nan Huairen. Setelah dia mendengar pertanyaan itu, dia hanya melirik Li Qiye tanpa menjawabnya. Berseberangan dengan tuannya, Nan Huairen adalah orang yang menyenangkan. Dia batuk sekali karena malu dan membuka mulut. Kakak, semua tua-tua dalam budidaya terpencil, mereka tidak bisa melakukan perjalanan. Petik 2. Li Qiye mengangkat bibirnya dan dengan dingin menyatakan, kultivasi terpencil, mereka hanya takut kehilangan muka. Pada akhirnya, mereka percaya aku tidak memiliki kesempatan untuk lulus persidangan. Aku tidak lulus adalah masalah kecil bagi mereka, tetapi mereka berada di sana dan kehilangan muka akan menjadi masalah besar, bukan? Petik 2. Nan Huairen tidak bisa mengatakan apa-apa dan tersenyum malu. Bagaimana mungkin manusia bisa lulus persidangan dari sekte tingkat kaisar? Para tetua juga berpikiran sama, itulah sebabnya mereka menolak pergi, karena hanya akan menghasilkan satu. Jangan khawatir, Yang Mulia. Nan Huairen mempertahankan sikap positifnya. Gerbang 9 Saint Iblis telah menjaga jarak dari kita dalam beberapa waktu terakhir, itulah sebabnya para tetua tidak ingin pergi dan menciptakan konflik yang tidak perlu. Petik 2. Hamif, itu hanya gerbang 9 Saint Iblis, tidak dapat mencapai puncak. 1. Di era itu, bahkan jika Nine Saint Virtuous Paragon masih hidup, mereka masih harus tunduk pada Cleansing Inchance Sek. Petik 2. Protektor Mo hanya bisa mengabaikan kesombongan Li Qiye, tidak repot-repot mengeluarkan tanggapan. Nan Huairen takut bahwa Li Qiye akan mengatakan hal-hal yang lebih keterlaluan, jadi dia menyela. Kakak,
Ini tuanku, pelindung sekte. Tolong jaga aku di perjalanan ini. Li Qiye menundukkan kepalanya dengan sopan santun dan rasa hormat yang tepat. Tidak terlalu dipaksakan, namun tidak terlalu lemah. Protektor Mo meliriknya sekali lagi dan berkata, ayo kita pergi sekarang. Protektor Mo adalah salah satu pelindung yang lebih tua, tingkat kultivasinya di atas rata-rata. Namun, dia tidak tahu bagaimana berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Dengan demikian, posisinya di sekte itu relatif rendah dibandingkan dengan pelindung lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi bagian dari ekspedisi hebat ini. Eselon atas sekte tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi drama komedi dan Li Qiye adalah karakter utama. Jika penonton tidak senang, kematian mungkin tidak bisa dihindari, dan itu adalah alasan lain mengapa semua orang bersembunyi dari perjalanan. Protektor Mo juga berpikir bahwa tidak akan ada hasil positif yang keluar dari perjalanan ini. Dan itulah sebabnya suasana hatinya bahkan lebih buruk dari biasanya. Perjalanan panjang itu dipenuhi dengan keheningan sampai mereka mencapai kuil agung sekte kuno dupa pembersihan. Kuil agung itu sangat besar, dan bisa memuat 10.000 orang. Melihat seluruh Grand Middle Territory, akan sulit untuk menemukan kuil yang sebanding. Kuil berwarna giok itu sangat kuno, itu dibangun oleh batu dan kristal surgawi. Di atas adalah kaligrafi yang diukir oleh Immortal Emperor Minren. Kata-kata itu memancarkan aura berani. Jauh di luar jangkauan, setiap kata dan setiap frase terasa seolah-olah itu bisa menghapus keberadaan itu sendiri. Dari kuil agung ini, orang bisa menghargai kekuatan lama sekte yang sekarat. Kuil ini adalah titik awal untuk semua penaklukan yang dilakukan oleh Kaisar Agung. Minren melakukan upacara di sini sebelum melakukan ekspedisinya yang akan menjangkau seluruh 9 dunia. Hanya sekte Kaisar Abadi yang bisa memiliki kuil ini. Bang, ketika pintu masuk dibuka, sebuah gerbang bisa terlihat berdiri di dalam. Berwarna dan marah oleh kristal dewa, Hulk itu ditutupi oleh lubang kosong dan ukiran Kaisar Abadi. Lubang-lubang kosong ada di sana untuk diisi dengan kristal meteorik. Kristal meteorik dibentuk oleh kekuatan spiritual alami langit dan bumi, esensi dari apa yang memungkinkan kultivasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengoperasikan gateway agar dapat melintasi jarak yang jauh. Jarak warping didasarkan pada kuantitas dan kualitas kristal meteorik. Sayangnya, gateway saat ini hanya memiliki beberapa kristal meteor di dalamnya. Sekali lagi, Li Qiye sedih dengan seberapa jauh sekte itu jatuh. Di masa lalu, gerbang ini, dengan banyak kristal, telah membawa banyak pasukan ke tempat-tempat jauh di 9 dunia. Mereka memasuki gerbang dan dalam sekejap mata, mereka membelok ke lokasi yang berbeda. Grand Middle Territory sangat besar, mencakup miliaran mil. Ada sekte yang tak terhitung jumlahnya membentang di 15 negara. Namun, ada monster raksasa seperti kerajaan dan kerajaan kuno yang membentang miliaran mil sendirian. Jika seseorang ingin melintasi suatu negara dengan terbang, kecuali dia adalah makhluk yang tercerahkan atau raja surgawi, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Pahlawan yang ditunjuk atau pangeran mulia akan cukup bijaksana untuk tidak mencoba hal ini. Ditambah lagi, Grand Middle Territory hanya satu bagian dari dunia Kaisar Fana. Dunia Kaisar Fana juga dikenal sebagai batas kaisar atau negara kaisar, dan terdiri dari 5 bagian yang berbeda. Di utara terletak tanah. Selatan memiliki bumi di rantai, timur membentuk 100 kota, bagian barat berisi dataran desolate, dan yang di tengah adalah Grand Middle Territory. Bang, Li Qiye dan teman-temannya tiba di gerbang-gerbang 9 Saint Iblis. Ketika mereka melangkah keluar, mereka merasa bahwa esensi roh alami lebih padat daripada tempat manapun sebelumnya. Sejauh mata memandang, ini benar-benar sekte surgawi. Lokasi gerbang 9 Saint Iblis membentang jutaan mil, dipenuhi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai, dengan air terjun yang megah dan pohon-pohon suci surgawi yang dapat menembus langit, dan dengan istana-istana marmer yang melayang dan bersembunyi di awan sejauh mata memandang. Di bagian terdalam, kamu bisa melihat aura menembus yang bersinar di seluruh negeri. Orang akan percaya bahwa asal-usul aura itu terletak pada harta surgawi yang mengejutkan. Ini adalah gambar sekte yang kuat. Dengan suasana dan lokasi ini, tidak heran ia bisa memerintah negara. Sebagai perbandingan, sekte kuno dupa pembersihan mirip dengan orang tua yang miskin di akhir hidupnya. Aku mengerti bahwa itu adalah kakakmu. Lama tidak bertemu. Ketika mereka bertiga meninggalkan gerbang, ada seorang pria yang lebih tua memimpin murid-muridnya untuk pesta penyambutan. Pria itu adalah pemimpin bagian dari sekte mereka. Nama belakangnya adalah Fu. Dia adalah pemilik wajah yang dingin dan tabah. Matanya mengandung tatapan yang kuat, dan tubuhnya memancarkan aura yang bersinar. Disposisi alaminya adalah yang dapat menyebabkan ketakutan pada jiwa yang lebih lemah. Meskipun dia hanya seorang pemimpin seksional, dia memiliki kekuatan pahlawan bernama, yang dibuktikan dengan aura yang keluar dari tubuhnya. Dalam sekte dupa pembersihan kuno,
Hanya seorang tetua yang akan memenuhi syarat untuk kualifikasi pahlawan bernama. Apakah ini murid utama kamu? Itu benar. Li Qiye adalah murid utama sekte aku. Pelindung Mo tersenyum pahit. Tubuh dan bakat Li Qiye tidak bisa dibanggakan. Sidang. Itu hanyalah kompetisi persahabatan. Saudara Mo tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Sectional Leader Fu menunjukkan senyum lembut. Hanya uji coba. Tidak bisa mencapai puncaknya. 2. Li Qiye tersenyum kembali ke Sectional Leader Fu dan dengan elegan mengungkapkan perasaannya. Sectional Leader Fu mengabaikan ucapan licik Li Qiye dan berbicara dengan pelindung Mo sebagai gantinya. Kakak Mo, tolong ikuti aku. Dalam benaknya, seorang pahlawan bernama yang berdebat dengan seorang junior seperti Li Qiye tidak akan cocok untuk seorang lelaki berstatus tinggi. Protektor Mo, di sisi lain, menatap marah pada Li Qiye. Satu, ini adalah ungkapan Li Qiye dan orang lain dalam novel ini yang suka mengatakan, aku pikir maknanya cukup harfiah untuk disimpan. 2. Dia menggunakannya lagi di sini untuk menyiratkan bahwa persidangan tidak ada artinya baginya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com, Emperor's Domination Chapter 07. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 7 Bab 7, Gerbang 9 Saint Iblis 1. Sectional Leader Fu memimpin ketiganya ke dalam ruang pertemuan berukuran sedang. Ruangan seperti itu hanya digunakan untuk menjamu tamu tanpa kepentingan besar. Untuk acara yang sama berpengaruh dengan proposal pernikahan antara kedua sekte, Gerbang 9 Saint Demon membiarkan kelas pemimpin belaka untuk melakukan negosiasi. Tidak hanya itu, mereka menggunakan prosedur sopan santun yang sesuai dengan salam tamu normal yang menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu menekankan pada acara tersebut. Setelah menempatkan para tamu ke area istirahat mereka, Sectional Leader Fu menggunakan bahasa berbunga-bunga tanpa ketulusan dan dengan cepat pergi. Protektor Mo siap secara mental karena kurangnya keramahan, jadi dia tidak marah, hanya hikmat. Sectional Leader Fu langsung menuju ke tempat perlindungan batin sektenya. Mendekati sebuah kuil kuno, dia bertemu dengan seorang tetua. Tetua itu melayang di udara, lingkaran cahaya surgawi mengelilingi kepalanya. Sementara itu berputar tanpa henti, setiap helai kebenaran dunia dalam bentuk fisik terlihat oleh mata dan menutupi tubuhnya, tidak ada yang sebanding dengan tekanannya. Tampaknya ada seorang dewa di antara kami. Bagaimana murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan? Suara gemuruh tetua ini menghantam sekitarnya, tetapi suara ini yang menanamkan rasa takut ke dalam hati hanya bisa terdengar di dalam bait suci. Sectional Leader Fu, ketika berada di luar, sangat arogan dengan gelarnya yang bernama Heruhiro. Namun, saat ini, dia hanya bisa gemetar ketakutan. Dia berlutut dan berbicara. Tetua terkasih, itu hanyalah seekor semut, hanya manusia biasa, seorang bocah nakal yang tidak layak berdiskusi. Aku mengerti, silakan pergi. Suara gemuruh terdengar lagi. Pemimpin seksional, Fu dengan sopan membungkuk sekali lagi dan dengan hati-hati meninggalkan kuil. Tubuhnya berkeringat setelah pergi. Dia hanya seorang pemimpin seksional, dia tidak memiliki kualifikasi atau status untuk bertemu dengan seorang tetua. Bahkan seorang Royal Noble perlu dipanggil sebelum mereka dapat memiliki kehormatan. Memilih seorang manusia dengan tubuh fana, roda kehidupan fana, dan istana nasib Fate untuk menjadi murid utama. Tidak ada menyelamatkan sekte kuno dupa pembersihan. Petik 2. Setelah Fu Sectional Leader pergi, tetua itu mulai berbicara dengan orang lain di kuil yang kosong. Ini benar-benar memalukan bagi teknik Kaisar Immortal Emperor Minren, ada kemungkinan mereka masih tinggal di sekte itu. Petik 2. Suara misterius dan mulia terdengar di udara. Tetua melanjutkan, Yang mulia, selama tekniknya tetap ada, hanya masalah waktu sampai kita bisa mendapatkannya. Manusia fana itu tidak layak bagi keturunan utama kita. Petik 2. Suara misterius itu tetap diam, sama dengan yang lebih tua. Jika ada penonton, mereka akan terkejut dengan penampilan Raja Iblis. Orang harus tahu bahwa Raja Iblis adalah karakter yang sangat berbahaya. Legenda mengatakan bahwa asal-usul dan bentuk aslinya sangat luar biasa. Sekte, yang dipimpin olehnya, menjadi semakin bersinar, tidak ada yang bisa mengguncang pemerintahan tirani. Di dalam Old Ox Country, tidak ada yang berani menentang genggamannya di surga. Asteris asteris asteris. Pelindung Mo masih duduk diam di sana. Nan Huairen dengan sadar melarikan diri dari kamar yang menyiksa dengan suasana yang tidak nyaman. Li Qiye telah pergi ke kamarnya sendiri. Dia mulai berlatih teknik pisau ganda tak terlihat, secara instan, tanpa membuang waktu. Dia ingin teknik yang tertanam dalam tubuh dan pikirannya. Selama bertahun-tahun, Li Qiye telah belajar bahwa memahami kebenaran yang termasyhur di balik teknik adalah satu hal. Tetapi yang lain adalah mencapai puncak, dan sebenarnya menggunakannya adalah hal lain. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya dengan pengetahuan sejati tentang hukum jasa Kaisar Immortal tidak bisa melakukannya tanpa tingkat praktik yang luar biasa. Wosh, wosh, wush.
Kedua bilah itu meninggalkan tangan Li Qiye dan dengan anggun melintasi udara seperti sepasang sayap kupu-kupu. Mereka berpotongan beberapa kali dan akhirnya kembali ke tangan Li Qiye. Dia telah berlatih gerakan khusus ini berkali-kali, tetapi masih mengandung kekurangan. Apa yang dimainkan Blade tanpa cacat, murid senior sangat rajin. Aku merasa malu membandingkan diri aku dengan upaya besar kamu. Petik 2. Pada detik ini, Nan Huairen masuk ke kamar, ada remaja lain di sampingnya. Nan Huairen tidak bisa menahan napas untuk tidak menyesal. Dia benar-benar menghargai upaya tulus Li Qiye. Sangat disayangkan bahwa bakat bawaannya sangat mengecewakan. Untuk mencapai puncak, seseorang tidak boleh berhenti memperbaiki diri. Li Qiye menyarungkan pedangnya. Meski berkeringat dan lelah, postur dan ekspresinya tetap tenang. Nan Huairen tersenyum hormat. Aku akan mengingat kata-kata ini dan akan berusaha untuk meningkatkan diriku juga. Kemudian dia mulai memperkenalkan pria muda yang berdiri di sampingnya. Ini adalah kakak Zhang, teman baik aku. Nan Huairen memiliki bakat yang baik, tetapi dia tidak bisa dianggap jenius. Namun, dia berbeda dari tuannya. Kemampuan sosialnya membuat jaringannya luas, dan dia punya teman di mana-mana. Murid Zhang ini sangat mirip, tetapi di matanya, seorang manusia seperti Li Qiye tidak layak dihormati. Dia mengangguk ke arah Li Qiye karena hubungannya dengan Nan Huairen. Baginya, teknik bela diri apapun yang dilakukan oleh Li Qiye tidak ada artinya. Ini adalah pertama kalinya murid senior mengunjungi gerbang 9 Saint Demon. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan sehingga kamu dapat terbiasa dengan pemandangan? Li Qiye tiba-tiba teringat suatu peristiwa, jadi dia tersenyum dan merespons. Yakin, Nan Huairen berbalik ke murid bernama Zhang. Kakak Zhang, kali ini kami harus memaksakan pada kamu. Kakak Nan, kamu terlalu pendiam. Murid Zhang tidak punya pilihan selain mengangguk. Karena tidak mau, dia tidak ingin mempererat persahabatan mereka. Dia tidak punya keinginan untuk mengambil rute wisata dengan Li Qiye. Pada kenyataannya, Nine Saint Demon Gate adalah tuan rumahnya. Mereka harus membawa Li Qiye untuk mempromosikan hubungan mereka secara positif. Namun, karena mereka tidak menganggap Li Qiye layak, semua kesopanan dan aturan dikesampingkan. Sesama Zhang memimpin mereka berkeliling premis sementara dia hanya berbicara dengan Nan Huairen. Dia memperlakukan Li Qiye seperti orang tak terlihat. Kehadiran mereka menyebabkan banyak bisikan di antara para murid. Bukankah itu murid utama dari sekte tua itu? Di kejauhan, seorang murid mengerutkan kening karena melihat bahwa Li Qiye hanya manusia biasa. Murid lain di sekte, dengan cemoohan dalam ekspresinya, tertawa. Sekte kuno dupa pembersihan hanya pembentukan tingkat kedua, dan bahkan manusia bisa menjadi murid utama. Posisi ini menjadi tidak berharga. Petik 2. Seorang manusia yang ingin menikahi senior Li. Sumpit busuk yang menginginkan mangkuk emas, mengapa tidak melihat ke cermin untuk melihat seberapa rendah dirimu? 1. Li Xuangyan adalah keturunan utama dari Nine Saint Demon Gate. Tidak hanya dia berbakat dalam bakatnya, tetapi dia juga sangat cantik. Bakat muda yang tak terhitung jumlahnya di sekte menjadikannya sebagai keinginan rahasia mereka. Banyak jenius dari tempat-tempat lain yang berusaha menghubunginya dapat membentuk garis dari satu sisi bangsa ke sisi yang lain. Satu hal yang sama-sama mereka miliki adalah ingin meludahi wajah Li Qiye karena begitu tak tahu malu. Sesama Zhang bahkan lebih malu, dia bisa melihat mata yang bermusuhan dari teman-temannya. Dia mulai berjalan lebih cepat untuk menjaga jarak dari Li Qiye, akhirnya meninggalkannya. Namun, Li Qiye tampaknya tidak peduli dengan tindakannya. Dia melanjutkan dengan langkahnya sendiri dengan cara yang tenang dan riang saat dia menyerap pemandangan surgawi dari 9 gerbang iblis-iblis. Murid senior, kamu harus berhati-hati. Banyak orang pacaran dengan tunangan kamu, dan mereka tidak akan ragu-ragu menyebabkan masalah bagi kamu. Petik 2. Nan Huairen dengan tulus mengingatkan Li Qiye. Ini hanya seorang gadis, tidak perlu untuk keributan seperti itu. Li Qiye dengan tenang menjawab. Dia telah melihat banyak keindahan yang menghancurkan negara. Jadi, dia tidak benar-benar mengingat potensi tunangannya. Itu hanya masalah kecil di kepalanya. 2. Tanpa sadar, mereka mencapai tempat latihan sekte tersebut. Ini adalah tempat di mana semua murid bisa masuk. Begitu ada di dalam, mereka benar-benar merasa kecil dibandingkan dengan tahap pertempuran raksasa, seperti semut di tengah tanah yang tak terbatas. Satu kalimat sebelumnya adalah pepatah Cina, mirip dengan bagaimana katak ingin memakan angsa. 2. Penghancuran negara adalah ungkapan dalam bahasa Cina untuk menggambarkan wanita cantik yang begitu memikat sehingga negara-negara jatuh berusaha untuk memenangkan pertolongan mereka. Itu mungkin terdengar tidak pada tempatnya, tapi aku pikir itu membuat beberapa rasa asli penulis. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com, Emperor's Domination Chapter 08. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 8 Bab 8, Gerbang 9 Saint Iblis 2. Tahap pertempuran terdiri dari batu-batu meteor besar.
Setiap batu dienkripsi dengan kata-kata banyak paragraf berbudi, energi misterius dan kuat diberikan secara terus-menerus dari mereka. Energi inilah yang melindungi tahap pertempuran, membuatnya tahan terhadap kerusakan oleh para kontestan. Tahap pertempuran tingkat Paragon Saleh. Meskipun ini bukan pertama kalinya menyaksikannya, tahap pertempuran masih mengguncang perasaan Nan Huairen dengan kagum. Sesama Zhang bahkan lebih bangga dan mulai membual. Tahap pertempuran ini diciptakan oleh tetua agung kita, bahkan dapat menahan kekuatan destruktif dari banyak paragraf berbudi luhur. Petik 2. Di masa lalu, Sekte Dupa Kuno Pembersih kami juga memiliki tahap pertempuran. Nan Huairen tidak bisa membantu tetapi bergumam dalam volume rendah. Yang benar adalah, Sekte Pembersihan Dupa Kuno juga memiliki tahap pertempuran, tapi itu bukan tingkat Virtuous Paragon. Beberapa mengatakan bahwa itu hampir tingkat Kaisar Abadi. Selain itu bisa menahan pertarungan antara Raja Surgawi serta Kaisar Abadi. Ditemukan oleh Immortal Emperor Minren di kedalaman ruang yang tidak diketahui. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang tahu mengapa tahap pertempuran ini disegel sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa memasuki arena. Golem batu 4 besar, Li Qiye ada di sana, tapi dia sangat merindukan pembicaraan. Matanya terfokus pada 4 patung raksasa yang terletak di 4 ujung arena. Masing-masing dari mereka menjulang lebih dari 100 yard. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Namun mereka semua sangat realistis. Diukir dari tangan seorang ahli terkenal dengan teknik pisau yang sangat alami dan sempurna. Ini adalah hal yang paling ingin dia lihat. Setelah kematian Nine Saint Virtuous Paragon, dia belum pernah mengunjungi sekte ini. Mengejutkan melihat keempat patung setelah bertahun-tahun. Ketika Nan Huairen dan rekan Zhang sedang mengobrol, tidak ada yang memperhatikan Li Qiye. Beberapa saat kemudian, rekan Zhang akhirnya melihat tindakan Li Qiye saat ini. Dia mengangkat alisnya dan bertanya. Apa yang dilakukan orang idiot ini? Nan Huairen melihat bahwa Li Qiye berusaha memanjat di atas patung timur, namun, karena tingkat kultivasinya yang lemah, dia tidak bisa mencapai puncak. Saat ini ada banyak siswa di sekitar panggung pertempuran, mereka menyaksikannya berjuang seperti bocah desa yang mengunjungi ibu kota untuk pertama kalinya. Tawa meledak dan cemoohan memenuhi arena. Nan Huairen sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya selamanya. Dia tidak bisa melihat apa yang istimewa dari keempat patung ini yang mendorong tindakan Li Qiye. Li Qiye memberi tanda agar Nan Huairen datang. Dia tidak bisa mengatakan tidak kepada murid utama, terutama ketika orang tersebut dipilih oleh seluruh sekte. Dia dengan sedih berjalan ke Li Qiye di bawah tatapan mata semua murid. Patung ini terlalu tinggi, bawa aku ke sana. Li Qiye dengan tenang memerintahkan. Ah, Nan Huairen berteriak lalu diam. Dia diam-diam mempertanyakan apakah Li Qiye menjadi gila. Memanjat patung, di depan semua murid 9 gerbang iblis-iblis, ini adalah tamparan hebat di wajah mereka. Apakah kamu akan mengajakku atau kamu ingin terus menonton pertunjukan monyetku? Li Qiye dengan acuh tak acuh berkomentar, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tanpa pilihan lain, Nan Huairen meraih Li Qiye dan melompat, dalam satu gerakan, ke puncak patung. Li Qiye duduk di bahu patung, dia menatap ke kejauhan dengan santai dan menyerap langit di depan matanya. Nan Huairen tidak setebal Li Qiye. Dia langsung melompat turun lalu menunggu di bagian bawah patung. Dia berdiri di sana, menunggu. Kalau terjadi sesuatu, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan teman muridnya. Sesama Zhang, bagaimanapun, tidak ingin berdiri di sana sebentar lagi. Dia segera pergi tanpa salam keberangkatan. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat, duduk di atas patung? Petik 2. Omong kosong desa ini terlalu kasar. Mengabaikan komentar yang dikeluarkan oleh murid-murid gerbang 9 Saint Iblis, Li Qiye tetap duduk di bahu patung. Dia berbisik padanya seolah dia sedang berbicara dengannya. Tindakan gila, tidak masuk akal dari Li Qiye menyebabkan para penonton mempertanyakan kewarasannya sendiri. Ini benar-benar idiot tanpa rasa takut. Namun, tidak ada yang berusaha menghentikannya. Mereka merasa di bawah mereka ada campur tangan dengan inspirasi pria gila. Akhirnya, Li Qiye tampak bosan duduk. Dia sekali lagi melambaikan tangannya untuk memberi sinyal Nan Huairen. Seperti batu besar yang terangkat dari bahunya, Nan Huairen sangat lega bahwa kegilaan ini telah berakhir dan dia membawa Li Qiye ke lantai. Dear Senior, matahari telah terbenam. Haruskah kita kembali dan beristirahat? Petik 2. Nan Huairen berdoa dengan sepenuh hati agar murid utama ini bisa menghindarkannya dari rasa malu lebih lanjut. Siapa yang tahu hal-hal lain apa yang akan dia lakukan jika perjalanan itu akan dilanjutkan. Melihat ekspresi wajah Nan Huairen yang buruk seperti anak anjing yang mati, Li Qiye tertawa dan mengangguk setuju. Ibumu, seorang murid tidak bisa tidak berteriak setelah melihat senyum jahat Li Qiye. Sekte Dupa Pembersihan Kuno adalah sekte tingkat 3. Seekor katak ingin memakan daging angsa.
Aku meludah. Seekor kura-kura bisu hitam memiliki keberanian untuk mendekati senior kami. 1. Melihat bahwa seseorang menantangnya secara langsung, Li Qiye perlahan berbalik dan berkata, "Pengadilan seniormu, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sekalipun malaikat surgawi atau perisale ingin menikahi aku, mereka harus berdoa untuk penerimaan aku. Senior kamu, itu adalah garis yang panjang sampai tiba gilirannya. Ibumu, kamu lelah hidup." Semua murid laki-laki mengalami kegemparan setelah mendengar kata-kata tak tahu malu itu. Tenang, tenang, semua orang harus menghargai kedamaian dan kemakmuran. Situasi saat ini membuat Nan Huairen merinding hingga ke tulang punggungnya. Dia segera mengambil Li Qiye dan pergi. Dia tidak bisa meninggalkan pria gila ini di luar sebentar. Setelah mencapai rumah tamu mereka dengan aman, Nan Huairen menangis. "Yang mulia, mohon, ini bukan tempat di mana kita dapat mengatakan dan melakukan apapun yang kita inginkan. Ambil langkah mundur dan nikmati langit yang tinggi dan laut yang dalam. Tolong jaga dirimu tetap terkendali." Petik 2. Menahan. Li Qiye dengan acuh tak acuh menyatakan, "Seorang jenderal akan menghentikan pasukan yang datang. Sebuah bendungan akan menghalangi arus yang masuk." 2. Nan Huairen membeku. Merawat seseorang seperti Li Qiye mirip dengan menemukan masalah untuk diri sendiri. Dia benar-benar menyesal mengambil misi ini untuk pergi ke Nine Shine Demon Gate. Asteris asteris asteris. Setelah peristiwa di tahap pertempuran, banyak murid 9 surga iblis gerbang marah. Du Yuanguang adalah salah satu dari mereka yang benar-benar ingin membunuh Li Qiye. Dia adalah murid luar, tetapi bakat bawaannya di atas rata-rata. Dengan demikian, banyak orang menyebutnya sebagai jenius kecil. Dia hanya bergabung dengan sekte selama 5 tahun, tetapi dia sudah mencapai tahap puncak istana sementara. Selama dia berhasil lulus ujian tahun ini, dia bisa menjadi murid batiniah. Du Yuanguang sangat menyukai Li Xuangyan. Selama ujian masuknya ke sekte, dia adalah salah satu penyelenggara utama. Ketika dia melihatnya untuk pertama kali, dia jatuh cinta. Dia juga berpikir bahwa dia mengenali keterampilan dan bakatnya sejak dia menerimanya. Dia memiliki kepercayaan besar pada kemampuannya dan berharap dia menjadi mitra daunnya. Li Qiye berada di sana, secara alami, menjadi duri di matanya. Orang fana ini tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Jika aku tidak memberinya sedikit pelajaran, dia akan terus berpikir bahwa dia berada di atas langit dan bumi. Petik 2. Mata Du Yuanguang mengungkapkan niat membunuh saat dia berteriak keras. 1. Aku meludah adalah ekspresi di mana pelaku mensimulasikan suara meludah tanpa benar-benar meludah. Ini untuk menunjukkan penghinaan. 2. Ini adalah peribahasa Cina lainnya. Ia memberitahu seseorang untuk tidak khawatir, hampir seperti kesera-sera. Kedengarannya sangat bagus dalam bahasa Cina karena hanya terdiri dari 8 kata, 4 untuk setiap prosa dengan struktur nada yang sama. Mereka juga berima serta memiliki makna paralel yang sama untuk masing-masing rekan kata. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 09. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 9 Bab 9, Brutal 1. Keesokan harinya, Li Qiye bangun dan segera bertanya apakah Nan Huairen ingin melakukan perjalanan melihat-lihat lagi. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang tersisa dari zamannya yang masih ada. Nan Huairen tidak mau pergi sama sekali. Tidak masalah apakah Li Qiye gila atau bodoh, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Li Qiye pasti akan menyebabkan masalah, pergi bersamanya hanyalah masokis. Sayangnya, Li Qiye sudah berbalik dan mulai melakukan perjalanannya. Nan Huairen tidak punya pilihan selain mengikutinya. Tugas terpenting selama perjalanan ini adalah persidangan pernikahan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Li Qiye, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Namun, tidak lama setelah keberangkatan mereka dikelilingi oleh Du Yuanguang dan teman-teman murid luarnya. Murid-murid ini tidak bertemu langsung dengan Li Qiye. Dengan Du Yuanguang memimpin mantel, itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk memberi pelajaran pada bajingan sombong ini. "Ah, itu saudara Du, aku sudah mendengar reputasi kamu yang luar biasa sejak lama." Nan Huairen tahu bahwa masalah akan datang, tetapi dia masih tetap tenang dan ramah. Du Yuanguang hanya melirik Nan Huairen dan berkata, "Nan Huairen, kamu tidak punya bisnis di sini. Pindah ke samping atau kami akan berurusan dengan kamu juga." Petik 2. Ekspresi Nan Huairen menggelap, tetapi dia tahu bahwa yang kuat memakan yang lemah. Karena itu, dia membungkuk sedikit dan bertanya, "Saudara Du, apa artinya ini?" Du Yuanguang benar-benar mengabaikan Nan Huairen kali ini. Dia mengirim tatapan dingin ke arah Li Qiye yang dipenuhi dengan niat membunuh. Li Qiye, anggun dan siap seperti biasa, melangkah ke arah Du Yuanguang dan berkata, "Seekor anjing pintar tidak menghalangi jalan. Jika kamu tidak ingin menjadi anjing, maka menyingkirlah." Petik 2. Setelah dia mendengar ini,
Nan Huairen tahu bahwa semuanya hancur. Terutama ketika dia melihat kehausan akan darah di mata Du Yuanguang. Dia tahu ini tidak akan berakhir tanpa insiden. Seorang murid yang marah berteriak, "Apakah kamu tidak ingin hidup? Sekte kuno dupa pembersih tidak lagi memiliki kualifikasi untuk dianggap sebagai garis keturunan kaisar abadi. Kamu berani melompat-lompat seperti badut di depan kita. Semut belaka berani tidak sopan." Petik 2. Li Qiye siap untuk membalas tetapi Nan Huairen dengan cepat menghentikannya dan berbisik. "Lupakan saja, kakak senior. Jangan khawatir tentang mereka. Du Yuanguang adalah murid luar yang mendapatkan banyak perhatian. Dia juga murid terakhir pelindung Hua. Jika dia lulus ujian tahunan, dia akan segera menjadi murid batin." Petik 2. Niat Nan Huairen adalah untuk mengingatkan Li Qiye bahwa mereka tidak mampu memusuhi seseorang seperti Du Yuanguang. Dia mendapat dukungan pelindung dari Nine Saint Demon Gate. Posisi pelindung dalam sekte ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada posisi yang lebih tua di sekte dupa kuno pembersihan. Du Yuanguang tidak bergerak. Dia hanya dengan dingin berkata, "Kami, Gerbang 9 Saint Iblis, memerintah negara Old Ox. Bahkan jika kamu berasal dari sekte kecil, kamu masih seorang tamu. Kami masih ingin memperlakukan kamu dengan sopan santun yang disyaratkan sesuai dengan status kami. Namun, baru-baru ini, salah satu saudara aku telah kehilangan harta karun. Ini bukan kejadian biasa di sekte kami yang terhormat." Petik 2. Kulit Nan Huairen menjadi abu-abu. Dia panik. "Saudara Du, apa arti kata-kata kamu?" Du Yuanguang melirik Li Qiye dan berkata, "Dalam 2 hari terakhir, tidak ada tamu lain selain orang-orang dari sekte kamu." Du Yuanguang dengan jelas menyiratkan bahwa pencuri itu berasal dari sekte kuno dupa pembersihan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi satu orang karena juga sangat mempengaruhi reputasi seluruh sekte. Bahkan seseorang yang sama cerdiknya seperti Nan Huairen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi jelek. "Saudara Du, tolong perhatikan apa yang kamu katakan." Nan Huairen ingin menangani masalah ini secara diplomatis, tetapi sekarang menyangkut reputasi sekte sendiri. Dia tidak akan menerima penghinaan semacam itu. "Perhatikan apa yang aku katakan. Sekte kamu sunyi dan miskin seperti pengemis. Siapa yang bisa menjamin bahwa pencuri tidak menyusup ke sekte kamu? Murid utama kamu hanyalah sepotong sampah. Untuk mengatakan bahwa sekte kamu merekrut pencuri tidak akan masuk akal." Petik 2. Wajah Nan Huairen menjadi merah karena marah. Sebagai orang yang benar-benar merawat sekte, ia tidak tahan dengan ejekan ini. "Saudara Du, kami ingin bertemu dengan sectional leader Fu dari sekte kamu. Apapun yang terjadi, kami menuntut jawaban dari sekte kamu mengenai tuduhan yang tidak berdasar ini." Petik 2. Du Yuanguang tertawa terbahak-bahak selama 10 detik kemudian dengan percaya diri menjawab, "Temui pemimpin sectional Fu. Nan Huairen, tidak seperti aku tidak ingin memberikan martabat untuk kamu, tetapi kamu dan sampah ini, sendirian, tidak memiliki kualifikasi untuk meminta pertemuan dengan Fu pemimpin seksional. Para pemimpin seksi kami cukup mampu untuk mendapatkan gelar pahlawan bernama. Tidak diketahui apakah orang tua kamu mampu melakukan tugas yang sama. Mungkin orang tua kamu memenuhi syarat untuk bertemu dengan sectional leader Fu, tetapi kamu dan sampah itu bahkan tidak memikirkannya." Petik 2. Setelah dia selesai pidatonya, Du Yuanguang menatap Li Qiye dengan dingin. Murid-murid lain bertepuk tangan setuju dan mulai sekali lagi mengejek Li Qiye dengan kata-kata jahat. Nan Huairen gemetar karena amarah, tapi Li Qiye masih mempertahankan ketenangannya dan dengan hati-hati membalas. "Apakah seluruh insiden ini adalah perencanaanmu, pemimpinnya, atau bahkan pelindungmu? Itu tidak masalah bagiku. Du kecil, sederhananya, itu karena kamu jatuh cinta dengan senior kamu. Aku pikir namanya adalah Li Xuangyan. Meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kalian terlalu picik. Keturunan utama kamu, Li Xuangyan, dan pertunangannya dengan aku hanyalah urusan satu sisi. Karena aku menghormati status sekte kamu saat ini, aku akan mempertimbangkan menjadikannya sebagai pelayan." Petik 2. Dan untukmu, Li Qiye melanjutkan, "Kamu sangat naif. Jika dewi kamu memiliki bakat seperti itu, dia tidak akan memilikimu di matanya. Aku sudah tidak peduli padanya. Mengapa kamu mencoba bersaing dengan aku untuknya seperti orang bodoh? Minggir, kamu harus menemukan tempat dengan tempat teduh yang bagus dan beristirahat untuk mendinginkan kepala kamu yang panas." Petik 2. Kamu keparat. Jika kamu sangat ingin mati, maka aku akan menunjukkan kematian kamu. Petik 2. Du Yuanguang marah dengan kata-kata itu, memanggil pedangnya serta auranya. "Du Yuanguang, jika kamu ingin bertarung, aku akan membalas." Setelah menyaksikan keberanian Li Qiye, Nan Huairen, yang terbakar amarah, merasa jauh lebih baik. Namun, dia tahu bahwa Li Qiye belum pernah berkultivasi sebelumnya, jadi dia segera berjaga di depannya. "Baik, aku akan menjagamu lebih dulu.
maka aku akan membunuh bajingan kecil itu. Amarah berapi-api meledak dari matanya. Baginya, Li Xuangyan adalah dewi yang tak tersentuh, namun Li Qiye berani menghinanya. Li Qiye perlahan mendorong Nan Huairen kembali, dan dia dengan tenang berkata, "Hei Huairen, jika seseorang ingin mengambil nyawaku, maka aku akan menjadi orang yang mengakhiri hidupnya. Kamu harus mundur dan menonton." Petik 2. Baik, baik, luar biasa. Petik 2. Du Yuanguang tidak lagi marah tetapi tertawa terbahak-bahak. Ini adalah hal terlucu yang pernah aku dengar. Sepotong sampah seperti kamu ingin membunuh seseorang yang berada di panggung istana sementara, seperti aku. Jadi, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Petik 2. Mengetahui bahwa dia adalah seorang manusia, mereka tahu dia tidak dapat menggunakan hukum jasa apapun. Para murid lainnya mengasihani Li Qiye. Teknik bela diri versus hukum prestasi. Kamu bahkan tidak tahu dasar-dasarnya, namun kesombongan kamu berada di langit. Sayang sekali. Petik 2. Li Qiye tidak bisa diganggu dengan komentar-komentar itu. Dia berseru, "Tidak apa-apa, semua orang bisa menyaksikan pertempuran ini." Dia berjalan menuju panggung pertempuran. "Kamu tidak bisa." Nan Huairen dipenuhi ketakutan. Dia meraih Li Qiye dan berkata, "Senior, ini tidak mungkin. Du Yuanguang telah mencapai puncak panggung istana sementara. Kamu tidak bisa menjadi lawannya." Petik 2. Itu baik-baik saja. Dia hanya di istana sementara dan bukan di Royal Noble. Namun, bahkan jika seorang bangsawan kerajaan di gerbang 9 iblis-iblis berani mengacaukanku, tergantung pada suasana hati aku akan mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil juga. Petik 2. Li Qiye tersenyum ringan, lalu mendorong Nan Huairen pergi. Kepala Nan Huairen mulai sakit. Pikiran pertamanya adalah bahwa seniornya menjadi pikun. Li Qiye hanya bergabung dengan sekte selama beberapa hari. Dia belum mulai berlatih teknik budidaya yang paling dasar sekalipun. Dia hanya memiliki akses ke teknik bela diri, Invisible Dual Blades. Seseorang yang hanya berlatih seni bela diri tidak bisa melawan seorang kultivator. Teknik bela diri, jika dibandingkan dengan hukum jasa, seperti langit dan bumi, belum lagi Du Yuanguang juga ahli dalam tahap istana sementara. Nan Huairen mendapatkan kembali alasannya dan dia segera pergi untuk mencari tuannya, pelindungmu. Dia tahu, jika pertarungan ini terjadi, hanya kematian yang akan menjadi hasilnya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 10. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 10 Bab 10, Brutal 2. Berita tentang pertarungan Li Qiye dan Du Yuanguang sengaja disebarkan oleh para murid gerbang 9 Saint Iblis. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekte. Du Yuanguang memiliki pengaruh dan popularitas yang cukup besar dalam sekte untuk mencapai tahap istana penyediaan dalam 5 tahun setelah ia diterima. Di sini, ia dianggap jenius. Di sekte kuno dupa pembersihan saat ini, dia akan menjadi jenius di antara para jenius. Bahkan para senior yang mendengar tentang tantangan ini terkejut. Menantang Du Yuanguang, dia adalah murid pelindung-pelindung Hua. Meskipun Golden Wolf fisiknya baru mencapai Hautian, itu masih tipe yang tangguh. Apa tingkat budidaya saat ini dari murid utama dari sekte kuno pembersihan dupa? Petik 2. Beberapa murid yang belum pernah mendengar tentang Li Qiye cukup tertarik. Senior Seng terlalu khawatir. Sekte itu rata-rata di terbaik dan tanpa ahli. Murid utama mereka adalah sepotong sampah. Mortal Fisik, Mortal Life Wheel, dan Mortal Fate Palace. Dia hanya bergabung dengan sekte kuno dupa pembersihan selama 2 hari. Dia hanya berlatih teknik bela diri, bahkan undang-undang pahala paling dasar menghindarinya. Petik 2. Seorang murid menjawab dengan mengejek. Setelah mendengar berita ini, para senior yang tidak mengenal Li Qiye sebelumnya menjadi lebih bingung. Seorang seniman bela diri menantang kultivator. Dia pasti lelah hidup. Ini seperti rusa muda yang tidak takut pada harimau. Betapa sedihnya. 1. Banyak senior yang kehilangan minat karena mereka percaya pertarungan akan berakhir setelah 1 langkah. Du Yuanguang hanya perlu 1 ayunan dan semuanya akan selesai. Berita ini juga sampai di telinga beberapa pemimpin dan pelindung bagian. Mereka menggelengkan kepala sambil merenungkan implikasinya. Salah satu pelindung berbicara dengan sikap menyendiri dan dingin. Mungkin ini adalah berkah tersembunyi. Membunuh 1 sampah bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika junior-junior dupa kuno sekte yang bodoh ingin menantang kita, biarkan ini menjadi pelajaran. Petik 2. Komentar ini menyebabkan beberapa pelindung dan pemimpin bagian mengerutkan alis mereka. Itu masih sekte kaisar abadi setelah semua. Saat ini, masih memiliki metode budidaya tingkat kaisar dan, yang lebih penting, warisan dari kaisar abadi Renren. Semua orang telah menonton sekte itu seperti harimau lapar, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Secara realistis, Nine Saint Demon Gate hanya perlu memobilisasi pelindung mereka untuk merampok hukum jasa kaisar,
Tetapi Raja Iblis saat ini tidak pernah mengungkapkan pemikirannya tentang topik tersebut. Ini menyebabkan eselon atas tetap diam juga. Jika hanya Raja Iblis yang memberikan perintah, seseorang akan segera melakukan perjalanan dan menghancurkan sekte segera, tanpa ragu-ragu. Sementara eselon atas masih merenungkan, Li Qiye berdiri di atas panggung pertempuran. Ada cukup banyak orang yang berkumpul untuk acara ini. Mereka hanya ingin melihat metode penyiksaan seperti apa yang akan digunakan oleh Du Yuanguang. Ketika Du Yuanguang melangkah ke panggung pertempuran, seorang murid berteriak keras. Senior Du, gunakan satu ayunan pedang untuk memenggal kepalanya. Lain berdentang, satu serangan pedang terlalu berbelas kasih terhadapnya. Dia berani menghina Li senior dan sekte kami, kamu harus mengulitinya sepotong demi sepotong. Petik 2. Seorang senior membuka mulutnya. Kematian adalah satu-satunya hasil untuk menghina sekte kami. Junior Du, jangan terburu-buru. Potong tangan dan kakinya tetapi jangan membunuhnya. Tunggu sekte kuno dupa pembersihan datang dan minta maaf padanya. Biarkan seluruh Grand Middle Territory, tidak, bahkan seluruh dunia Kaisar Fana tahu konsekuensi dari menentang kita. Petik 2. Di panggung pertempuran, Li Qiye menatap Du Yuanguang dan menggoda. Murid gerbang 9 iblis-iblis hanya bisa menggunakan kata-kata. Kalian benar-benar ahli dalam menggunakan mulutmu. Petik 2. Binatang idiot, aku hanya perlu satu serangan pedang untuk menghilangkan kepalamu dari tubuhmu. Sedingin es, Du Yuanguang mengangkat dagunya dan memandang rendah lawannya. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Begitu banyak waktu yang terbuang. Li Qiye dengan santai menanggapi. Tangan kirinya mencengkeram pedangnya dengan erat. Dia mengangkatnya secara horizontal dan mengarahkan ujungnya ke arah Du Yuanguang dan menyatakan. Buat perubahan kamu, mati. Marah dengan sikap tak kenal takut Li Qiye, Du Yuanguang mengambil langkah. Serangan pedang yang terasa seperti itu bisa menghancurkan ruang di sekelilingnya, secepat kilat. Aura energi melonjak tajam ke jantung Li Qiye, yang disertai dengan kemarahan Du Yuanguang yang tak berujung. Li Qiye tidak mengambil langkah mundur, dia malah bergerak maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bilah di tangan kirinya dan bergerak seperti ular surgawi. Dengan cepat dibelokkan teknik pedang ke samping. Suara keras, yang menunjukkan kontak yang sukses dengan daging, memenuhi arena. Pedang Du Yuanguang, meskipun tidak mengenai hati Li Qiye, telah menusuk bahu kirinya. Serangga. Du Yuanguang menyeringai sampai dia melihat itu. Karena pedangnya masih ada di bahu kiri Li Qiye, tangan kanan lawannya mulai bergerak. Dalam sekejap mata, bahkan Du Yuanguang tidak melihat pergerakan pisau Li Qiye. Baik, serangan pedangnya terlalu cepat, itu memunculkan kebenaran misterius yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada yang melihat lintasan pergerakan. Para murid gerbang 9 iblis-iblis bersorak keras ketika mereka melihat pedang Du Yuanguang terhubung. Namun, detik yang sama, ketika pedang bertemu bahu kiri, Nan Huairen dan Protektor Mo akhirnya tiba. Protektor Mo melihat koneksi pedang dan berteriak, silakan turunkan pedangmu dan lepaskan dia. 1 detik kemudian, darah menetes dari tenggorokan Du Yuanguang. Lalu tiba-tiba, itu menyembur keluar saat tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Tanpa ampun, Li Qiye telah melemparkan kedua bilahnya menggunakan teknik pisau ganda tak terlihat. Pap, pap. Tubuh Du Yuanguang disilangkan oleh jalur kedua bilah saat mereka secara ajaib berpotongan satu sama lain, membagi tubuhnya menjadi 5 bagian sebelum menyentuh tanah sepenuhnya. Darah memenuhi arena. Mata Du Yuanguang memunculkan tanda-tanda kebingungan dan penyesalan. Dia tidak mengerti bagaimana dia jatuh. Bagaimana dia tahu bahwa teknik Li Qiye diasah oleh Kaisar Abadi Min Ren sendiri. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan hukum tingkat jasa Kaisar, teknik bela diri yang dipertajam oleh Kaisar Abadi tidak bisa diremehkan. Fakta yang lebih menakutkan adalah bahwa Li Qiye memahami kebenaran misterius dari teknik ini. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya Kaisar dan Li Qiye yang sepenuhnya memahami prinsip-prinsip di balik langkah ini. Pada level ini, teknik ini bahkan bisa membunuh seorang bangsawan. Du Yuanguang ikut pertandingan sambil meremehkan lawannya. Dia tidak memiliki pertahanan siap. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan tak tertandingi. Li Qiye menukar bahu kirinya untuk mengeksekusi langkah ini. Saat ini, seluruh tahap pertempuran benar-benar sunyi. Tawa dan cemoohan menghilang. Sepertinya waktu sudah membeku. Rahang Nan Huairen jatuh ke lantai. Dia bergegas ke sini untuk menyelamatkan Li Qiye, tetapi dia tidak bisa membayangkan bahwa Li Qiye hanya membutuhkan satu tebasan untuk memotong-motong tubuh lawannya. Li Qiye perlahan-lahan melepas pedang ajaib dari bahunya. Suara pedang memotong tulangnya menjerit pelan, tapi Li Qiye tidak menunjukkan emosi atau rasa sakit. Dia telah mengalami rasa sakit yang jauh lebih buruk di masa lalu. Dia membuang pedangnya dan melangkah keluar dari ring. Dia melihat sekeliling dan melihat kerumunan. Menunjukkan ekspresi sedih dan penyesalan, dia berkata, sepertinya teknik pedangku masih melewatkan sesuatu.
Aku harus berdagang mogok, dan sekarang, aku terluka. Petik 2. Mengingat apa yang baru saja terjadi, rahang Nan Huairen masih memeluk lantai. Tidaklah mengherankan jika tempat itu menjadi terkilir setelah tinggal lama sekali. Satu pisau untuk membunuh seorang kultivator dan dia berpura-pura sedih. Orang ini tak tahu malu. Adapun murid-murid 9 Sein Iblis Gerbang, jiwa mereka belum kembali ke tubuh mereka. Du Yuanguang adalah seorang jenius di antara teman-temannya, tapi dia langsung dimutilasi oleh lawannya. Protektor Mo adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya. Dia segera menutupi luka Li Qiye untuk menghentikan aliran darah, dan dia dengan serius berkata, "Pergi sekarang." Dia membawa Li Qiye dan meninggalkan arena sementara Nan Huairen mengikuti tepat di belakang mereka. Setelah menyelesaikan Li Qiye, Protektor Mo hanya duduk tanpa tujuan. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Li Qiye membunuh Du Yuanguang. Dia sangat sedih tentang konsekuensi membunuh seorang murid dari Gerbang 9 Sein Iblis. Ini adalah bencana besar. Nan Huairen, di sisi lain, sedang merawat luka Li Qiye dengan pasta perak khusus. Kemudian, dia membalut perban di sekitar bahu. Pikirannya masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Bagaimana mungkin teknik bela diri membunuh ahli istana sementara? Dia telah melihat Li Qiye berlatih bergerak sebelumnya. Meskipun itu mengagumkan, dia tidak benar-benar peduli karena itu hanya teknik bela diri. Itu hanya karena kamu tidak mengerti kebenaran. Nyaman bersantai di kursinya, Li Qiye senang dengan ekspresi bingung Nan Huairen. Satu amsal lain, artinya seseorang terlalu naif untuk mengenali bahaya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.